Oke. Nah, karena sudah jam 8, acara Beta Talks malam ini akan kita mulai ya. Nah, selamat datang teman-teman yang sudah hadir di Beta Talks malam hari ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021. Nah, di malam ini tuh kita kedatangan narasumber yang akan membahas tentang buku tulisan dari Rudi M. Nurdin. Nah, buku ini bercerita tentang uh, anjuran atau himbauan supaya tidak untuk diculik oleh makhluk-makhluk ekstraterestrial tersebut. Nah, di malam hari ini tuh narasumber kita yaitu Mas Handi Fernandi. Ini baru pertama Mas Handinya bergabung di acara Peta Talk sebagai narasumber. Nah, karena pertama akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nah, Mas Handi Fernandi ini kesehariannya adalah sang pengajar ya Mas ya di Universitas Nahdlatul Ulama. Ya, Ya, betul. di program studi informasi dan domisilinya ada di Depok, Jawa Barat. Terus eh Mas Handi ini juga memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis ya, reporter dan penulis juga. Pokoknya ini bukunya sangat relate lah dengan Mas Handi sebagai seorang mantan reporter dan juga sebagai pengajar. Nah, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilakan untuk Mas Handi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum, selamat malam semua. Terima kasih atas eh, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa juga berkontribusi di komunitas kita bersama di Beta UFO. Nah, malam ini saya akan membahas buku yang saya temukan di Tokopedia. Sebenarnya saya eh, jujur dulu pernah beli buku UFO cuma satu. Udah lama banget dan bukunya juga udah hilang, kayaknya entah dipinjem atau kayak gimana, jadi udah hilang. Dan sekarang akhirnya karena kemarin pas lagi ngebahas Deddy Suwardi tuh, Mas Nur kan ngebahas buku, terus saya pikir apa sih yang saya bisa berikan kontribusinya ke di Beta UFO. Oh ya, saya kan senang baca buku, makanya mungkin kontribusi saya hari ini dan selanjutnya mungkin akan banyak bedah buku, tapi karena bahasa Inggris saya tidak begitu bagus, jadi mungkin saya yang sudah dialihbahasakan bahasa Indonesia aja kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, langsung aja ya. Yang akan saya bahas adalah judulnya Waspadalah UFO Berbahaya. Uh, tetapi sebelum itu saya beli term and condition ya. Artinya di sini kemungkinan kita akan sedikit banyak membahas tentang agama. Maksudnya gimana? Karena di buku ini apa namanya akan banyak apa namanya anjuran-anjuran yang terkait dengan agama si penulis. Kayak gitu. Oke, langsung saja ya masuk dulu. Tadi mungkin sudah diperkenalkan sedikit, tapi saya juga sedikit saja ya bahwa saya sudah bergabung di Beta UFO itu sejak tahun 2009. Jadi waktu itu saya mengisi waktu mau dari SMA ke kuliah di tahun tersebut. Terus saya nyari apa, seneng browsing ya, waktu itu saya anak warnet. Nah, nemu situs Beta UFO. Nah, dari situlah saya jatuh cinta ya, dari tahun 2008 berarti. Akhirnya 2009 itu saya ketemu Mas Nur di Sarinah, tepatnya kalau nggak salah 12 Desember 2009 ya. Jadi saya katakan bahwa saya anggaplah bergabung di Beta UFO itu ketika bertemu dengan Mas Nur. Kayak gitu. Selama di Beta UFO ini, saya mengklaim diri saya sebagai humas Beta UFO Jabodetabek. Jadi saya mengklaim diri ya. Tapi sebenarnya memang ini pemberian jabatan dari Mas Andi dan Mas Ranggi ya. Jadi saya disuruh sebagai humas, tugas saya harus mempropagandakan, ya kan? Bahasanya mempropagandakan. Yang enaknya apa ya? Ya apa namanya? Jadi kalau misalnya ada panggilan wawancara dan sebagainya, saya datang. Dan di foto ini adalah apa namanya, acara yang pernah saya ikuti gitu loh. Dan yang cukup apa namanya cukup berkesan itu ketika di acara Late Night Show, saya satu apa namanya satu bang salah satu tempat duduk dengan Raffi Ahmad. Itu
buat saya sangat-sangat membanggakan karena saya bisa mempopulerkan Beta UFO. Waktu itu juga saya ketemu Demian ya, yang di malam itu kalau nggak salah di tahun 2014 ya acara ini ya. 2014 itu menyatakan bahwa istrinya itu adalah cucu dari Salatun. Jadi dari situ, oh ternyata berarti Demian juga suka UFO dan sebagainya ya. Nah, waktu itu juga kita sempat ngobrol sedikit sebelum akhirnya pulang. Sekitar sejam lah kayak gitu. Dan pembicaraannya saya lupa. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke sekilas tentang buku ini. Nah, buku ini judulnya panjang ya sebenarnya. Jadi yang awalnya itu yang di cover itu hanya covernya saja. Ternyata setelah dibalik covernya itu ada gambar lagi, gambar orangnya, gambar yang nulis. Jadi judulnya sangat panjang. Waspadalah UFO berbahaya. Lalu ditambah lagi waspadalah jangan sampai saudara diculik. Kisah nyata Rudy M. Nurdin. Nah, menurut saya apa yang saya saya teliti dari buku ini, sepertinya ini bukanlah buku edisi pertama, artinya buku yang ini adalah edisi revisi. Nah, dari mana saya tahu? Karena di bukunya ini beberapa tulisan sepertinya kayak disembunyikan. Maksudnya mungkin diganti, tetapi biar menghemat waktu kayak cuman ditutupin gitu loh. Jadi ada kadang spasinya panjang banget. Nanti kita bisa lihat di halaman terakhir di PPT ini, nanti saya tunjukkan bahwa oh ini maksudnya revisinya seperti itu. Jadi ada kayak semacam spasinya kayak gitu. Dan saya rasa buku yang edisi pertama itu judulnya yang di sebelah kiri layar kalian, yaitu yang judulnya Saya Alami Hampir Diculik Piring Terbang UFO, kisah nyata Rudy M. Nurdin. Di situ ada keterangannya untuk kalangan sendiri dan paling laku. Kenapa saya katakan di sini ada kalangan sendiri? Karena di bukunya ini juga menarik, tidak ada keterangan penerbit. Artinya kita nggak tahu nih siapa yang nyetak. Bisa saja si Rudy M. Nurdin itu nyetak sendiri gitu loh. Jadi bener-bener indie lah. Tapi mungkin istilah indie zaman dulu belum ada, jadi nggak ada tulisan keterangan indie ya. Kalau sekarang kan apa-apa indie. Kemudian buku ini total ada 118 halaman dan terdiri dari 10 bab. Jadi lumayan ya. Secara garis besar itu bab 1 sampai bab 7 itu mengenai tentang kecenderungan dia, kegemaran dia, si Rudy M. Nurdin itu terhadap UFO sebelum akhirnya setelah bab 8 sampai bab 10 itu terjadi terjadi perubahan pemikiran yang dilakukan oleh Rudy M. Nurdin. Jadi yang tadinya dia kagum, kemudian akhirnya membenci. Nah itu kan menarik. Jadi dibahasnya lumayan menarik. Maksudnya dari bab 1 sampai bab 7 dia mengagumi UFO, mengagumi segala pengetahuan tentang tentang ufologi, tapi entah kenapa setelah di bab 7, setelah bab 7, bab 8 sampai bab 10 itu dia justru malah berbalik menyangkal gitu, bahkan tidak menyukai hal UFO. Kenapa? Nanti akan di halaman berikutnya. Terakhir, ini sepertinya dicetak di tahun 81 atau 83 karena keterangannya seperti itu. Dan dia menulisnya ketika di usia 40 tahun. Jadi dia lahir di tahun 1944, kemudian baru menulisnya di tahun 40 tahun. Jadi ketika usianya sudah matang ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah ini profilnya. Ini sebelah kiri kalian yang dilihat ini adalah orangnya. Ya, orangnya itu berusia, mungkin ini foto yang tidak jauh dari keterangan dia menulis, mungkin di sekitar umur 39 atau 40 lah, atau mungkin lebih muda lagi. Tapi nggak mungkin lebih tua dari fotonya ya. Kalau fotonya lebih tua, serem juga. Nah, yang sebelah kanan adalah ini yang sama-sama saya cari juga sama Mas Nur, bahwa Rudy M. Nurdin kalau diketik di Google, yang keluar adalah orang yang sebelah kanan ini, ada videonya. Nah, dari sini di buku tidak ada keterangan dia bekerja sebagai apa. Tetapi di video yang di tahun 2002 ini, pekerjaan Rudy M. Nurdin itu adalah seorang pendeta. Nah, sehingga makanya tadi saya katakan bahwa term and condition dalam materi hari ini adalah mungkin saja nanti akan ngebahas tentang agama. Tetapi memang agama yang berbeda dengan yang saya anut, tetapi ini kan kita sebagai pembelajaran bersama aja ya. Artinya kita bisa melihat, atau saya sendiri bisa melihat sudut pandang
orang Nasrani atau Kristen terhadap fenomena ufologi. Dan sudut pandang saya misalnya sebagai orang Islam, sudut pandangnya seperti apa terhadap ufologi. Tapi yang saya akan bahas di sini adalah terkait dengan sudut pandang Rudy M. Nurdin terkait dengan ufologi kayak gitu, tentang apa yang pernah dia rasakan, yang pernah dia lihat kayak gitu. Dan alamatnya ada di Jalan Anggrek, Nelly Murni Raya nomor 12, Blok C, Sleepy, Jakarta. Sengaja saya cantumin di sini, bukan berarti saya bocorin alamat orang, tetapi dia juga mengundang kalau mau diskusi. Tetapi masalahnya ini video yang terakhir tahun 2002 saja sudah sangat usianya sudah lanjut ya. Saya nggak tahu masih hidup apa enggak, tetapi kalau misalnya kita penasaran, mungkin kita bisa kapan-kapan gitu, mungkin Beta UFO regional atau chapter Jabodetabek, kita sama-sama silaturahmi ya. Mungkin pasca COVID berakhir ya, mudah-mudahan akhir tahun ini sudah berakhir, jadi kita bisa berkunjung seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi di bab-bab pertama itu dia mengisahkan bahwa Rudy M. Nurdin ini dia itu memiliki semacam gift ya, memiliki semacam gift yang mana dia ceritakan memiliki pengalaman-pengalaman aneh atau gaib ketika dia waktu kecil. Yang pertama pengalamannya adalah dia mengklaim dirinya tersambar petir. Jadi waktu itu di usianya 5 tahun, di tahun 44 itu dia tertarik dengan langit yang mendung gitu. Kemudian akhirnya dia ya keluar rumah gitu, padahal sebelumnya ibunya sudah melarang dia untuk keluar rumah. Nah, karena keluar rumah itu, jadi di depan pintunya lah, kalau tidak salah di dalam keterangan bukunya, akhirnya dia tersambar petir. Dan tidak seperti kasus-kasus kesambar petir ya, tapi ini klaimnya si Rudy M. Nurdin ini, dia kesambar petir tapi tidak membuat dia tidak membuat dia efek-efek kesambar petir kayak gimana sih, kayak kesetrum atau sebagainya. Tetapi dia justru malah diperlihatkan. Apa yang diperlihatkan? Dia melihat seperti orang Romawi yang usianya 40 sampai 50 tahun. Yang dianggap sebagai orang yang bijaksana kayak gitu. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena si orang Romawi itu yang dia lihat itu, dia mengatakan bahwa nanti ke Rudinya itu, setelah engkau dewasa, engkau akan mengungkapkan hal-hal yang luar biasa. Begitu menurut klaim Rudy M. Nurdin di tulisannya di bab-bab awal. Nah, tetapi mungkin ada yang bertanya-tanya, terus dilihat nggak sama ibunya? Jadi setelah kondisi ini selesai, si tentara Romawi itu berbalik membelakangi Rudy M. Nurdin, setelah itu menghilang. Nah, ibunya tidak melihat adanya orang Romawi itu. Nah, si Rudy M. Nurdin juga mengaku ketika mengalami kejadian tersebut, dia seperti membisu, tidak bisa menceritakan kepada ibunya, dan saya tidak pernah ada penjelasan bahwa sepertinya dia sampai akhir hayat ibunya tidak menceritakan kisah ini. Jadi nggak ada di sini, nggak ada keterangan, tapi saya nggak tahu ya, nggak ada keterangan bahwa dia menceritakan kisah ini kepada ibunya. Nah, tetapi pada gilirannya akhirnya ibunya juga mengalami kejadian serupa apa yang dialami oleh si Rudy, tetapi tidak tersambar petir. Nah, kejadiannya itu adalah ketika Rudy M. Nurdin usianya 12 tahun. Ketika usianya 12 tahun itu dia berada di daerah di Semarang namanya Candi Lama, di mana di situ dia waktu itu tinggal dengan ibu dan ayah tirinya. Lalu kemudian dia sedang bermain di rumah tetangganya yang seorang Jerman. Jadi mungkin orang keturunan Jerman atau orang Jerman yang menetap di Semarang ya, di usia 12 tahun. Lalu kemudian ketika ada ibunya dan tetangganya yang orang Jerman itu, mereka kalau di tulisannya itu berempat berarti ya, berempat itu melihat awan putih yang kemudian berubah polanya menjadi segitiga warna emas, yang mana itu dia langsung awannya tersebut kemudian menyambar ke menjadi kecil berbentuk segitiga ke pohon. Lalu pohon tersebut berubah klip-klip menjadi daun-daunnya itu menjadi emas. Jadi kayak mungkin efeknya kayak pohon kesambar petir mungkin ya. Terus kemudian ada bercik apinya, saya kurang tahu, tetapi penjelasannya seperti itu. Awan putih yang berubah menjadi emas berbentuk segitiga jatuh di depan mereka, kemudian jadi
ya jadi emas, kemudian sinar tersebut menghilang dan lenyap. Nah, lalu kemudian kata-kata yang diingat oleh Rudy M. Nurdin itu, ibunya bilang ini kuasa Tuhan, ini kuasa Tuhan kayak gitu. Jadi mungkin penjelasan yang ini sebagai kritik ya, maksudnya sebagai kritik kita bahwa orang Indonesia di tahun zaman dulu pun mengatakan bahwa fenomena-fenomena yang seperti ini itu pasti diidentikannya dengan yang gaib-gaib, sehingga yang pertama kali keluar di mulut ibunya itu adalah kuasa Tuhan, kuasa Tuhan. Artinya mungkin kalau sudut pandang saya mengatakan bahwa memang UFO dan sebagainya itu pasti akan dekatnya dengan hal itu, tidak dijelaskan seperti apa. Kemudian juga akhirnya Rudy M. Nurdin kembali mengalami tersambar petir. Nah, tetapi yang kedua ini tidak terlalu jelas, dia hanya tersambar petir ketika naik sepeda. Kayak gitu. Kalau yang awal itu dia di rumahnya, maksudnya di halaman rumah, di usia 16 tahun, dia di jalan lah ya, disambar petir, tapi tidak jelas juga di bukunya, tidak dirincikan apakah dia terkena efeknya atau enggak. Yang pasti dia mengaku kesambar gara-gara naik sepeda. Dan yang terakhir, kesambar petir juga di terakhir, dan ini kayaknya sepertinya kisah yang paling terakhir kesambar petirnya si Rudy M. Nurdin adalah ketika usia 35 tahun. Waktu itu dia dan kerabatnya mengangkat keranda neneknya untuk dikebumikan. Tetapi dia itu jadi ketika itu dia sudah kelelahan kesambar petir, akhirnya dia jatuh akhirnya bukan jatuh ya, kayak gantian gitu, akhirnya posisinya dia diganti sama saudara yang lain ketika mengangkat keranda. Nah, ketika jatuh itu dia merasa seperti tersambar petir, tetapi menurut dia klaimnya dia adalah orang-orang sekitar itu tidak melihat apa yang dirasakan dia, dan dia itu dikelilingi oleh cahaya. Bedanya adalah ketika yang pertama kali dia dikelilingi cahaya, dia didatangi oleh orang Romawi. Sementara di usia 35 tahun tidak ada peristiwa setelah dia disambar petir gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi ini pengalaman aneh sebelum melihat UFO. Jadi sebelum melihat UFO, si Rudy M. Nurdin mengklaim dirinya telah mendapatkan peristiwa-peristiwa yang di luar nalar, ya, seperti ini kesambar petir dan adanya awan awan emas lah ya. Ya memang mirip-mirip kayak Gundala gitu loh. Jadi saya juga pas pertama kali baca, ini bisa jadi storyteller buat Gundala yang baru gitu. Ya tapi itu kita sampingkan dulu. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian setelah dewasa, dia itu domisilinya 3 tempat yang saya baca ya. Pertama itu di Bandung, Semarang, dan terakhir di Jakarta. Jadi bolak-balik dah itu, Jakarta, Bandung, Semarang. Nah, ketika di Jakarta, ketika dia dewasa, dia di Jakarta waktu itu tahun 63. Nah, sudah mulai sudah mulai banyak interupsi ya di dalam dirinya. Jadi sumbernya tidak hanya mungkin dia adalah pembaca Alkitab yang hanya Alkitab saja, tapi pada gilirannya dia juga mendapatkan masukan-masukan lain, baik itu dari film dan buku. Dan salah satu film yang dia gemari adalah Ten Commandments, yaitu yang 10 perintah Tuhan. Saya sendiri waktu itu pengen niatnya mau nonton film ini, tetapi belum sempet gitu loh. Tapi kalau kita dengar cerita dari yang saya baca di buku-buku agama, atau saya juga pernah nonton, tetapi yang bukan Ten Commandments. Intinya dia melihat cahaya yang dia lihat waktu sama ibunya itu persis dengan ketika Nabi Musa di dalam film Ten Commandments itu mendapatkan wahyu. Jadi cahaya yang dia lihat tadi, maaf ya saya balik ke slide sebelumnya, yang ketika awan putih ini itu mirip dengan ketika si Musa itu mendapatkan wahyu. Tapi ini walau alam ya. Nah, saya hanya menyampaikan dari apa yang dia rasakan kayak gitu. Kemudian selain film, dia juga terinfluence oleh buku-buku. Buku yang dia sebut berulang-ulang di dalam bukunya itu adalah Erich von Däniken. Jadi sepertinya Rudy M. Nurdin juga sangat senang dengan tulisan-tulisan yang dibuat Erich von Däniken ya. Saya sendiri jujur juga sangat menyukai Erich von Däniken ya. Artinya walaupun mungkin dalam ufologi gitu kan, anggaplah Erich von Däniken itu kan terlalu cocok logi ya. Tetapi saya juga maksudnya untuk pendekatan yang secara mudah dimengerti, itu buku asing ya. Maksudnya untuk penggemar UFO pemula adalah bukunya Erich von Däniken. Makanya
mungkin saya memiliki kecenderungan yang sama dengan Rudy M. Nurdin bahwa memang buku ini tuh bagus gitu. Kemudian selain itu, selain film Ten Commander, juga ada apa namanya film-film seperti Flash Gordon. Jadi di tahun-tahun segitu juga memang banyak film-film yang temanya apa namanya science fiction itu menginfluence diri Rudy M. Nurdin gitu. Sehingga saat itulah dia memiliki ketertarikan bahwa bisa jadi fenomena yang ia dapatkan di masa lalu itu ada hubungannya dengan fenomena UFO kayak gitu. Oke, kecepatan ya. Oke, mungkin ada yang pernah baca Eric Van Daniken ya. Jadi sekilas buku-buku yang dia tulis itu kan tentang bahwa salah satu apa namanya peninggalan masa lalu itu bangunan-bangunan masa lalu itu adalah peninggalan UFO atau alien yang mana memang memiliki teknologi yang lebih canggih ketimbang yang teknologi kita punya saat ini kayak gitu. Makanya saya sendiri dalam UFO itu kan banyak apa namanya banyak kecenderungan kamu suka UFO-nya dari mana? Kalau saya jujur saya lebih suka ke Ancient Alien gitu. Ancient Alien membahas tentang UFO-UFO dari alien yang mengintervensi hidup manusia gitu loh, Anunnaki dan sebagainya misalnya seperti itu saya seneng, saya suka karena saya merasa saya kedekatannya dengan Ancient Alien itu sangat lebih condong gitu ketimbang misalnya klinik dan sebagainya, tapi saya tidak memusuhi pandangan yang lain. Bisa saja misalnya kayak Mas Andi gitu ya, Mas Andi Muharso, dia cerita bahwa saya lebih suka memandang UFO dan alien itu adalah teknologi Amerika atau teknologi militer. Nah, it's okay. Saya juga tertarik, tetapi ketertarikan saya terhadap Ancient Alien itu lebih tinggi ketimbang mungkin yang lain-lainnya kayak gitu ya. Mungkin sama dengan Rudy M. Nurdin ya kalau dilihat dari bahan bacaannya. Dan dia juga di dalam buku ini dijelaskan bahwa dia punya teman di Belanda yang rutin mengirimkan buku-buku UFO dan alien yang berbahasa Inggris dan berbahasa Belanda. Jadi di rumahnya Rudy M. Nurdin itu mungkin kalau misalnya kita mau berkunjung ke sana, pasti akan banyak buku-buku yang berasal dari negara Belanda kayak gitu. Menurut keterangan menurut keterangan si Rudy M. Nurdin dalam bukunya. Kemudian lanjut, nah di dalam bukunya ini sendiri, di dalam bukunya Rudy M. Nurdin sendiri, memang nanti akan saya bahas tentang penampakan yang dilihat Rudy M. Nurdin. Tetapi sebelum dia membahas secara detail penampakan yang dia lihat, dia terlebih dahulu di bab-bab awal itu mengisahkan bahwa saya ngelihat nih, tetapi nggak cuma saya doang, orang-orang lain juga melihat, bahkan tidak hanya dari luar negeri, dari dalam negeri juga melihat kayak gitu. Nah, salah satu kisah yang cukup panjang ditulis oleh Rudy M. Nurdin, sebenarnya banyak, tetapi saya hanya ambil beberapa, karena nanti kalau mau yang lainnya juga, kapan-kapan ya, saya juga bacanya kilap gitu, tapi nggak apa-apa. Pertama adalah kisah Jack and Len Dinner Sales. Nah, ini yang saya tanyakan juga ke Mas Nur ya, beberapa tempo hari yang lalu. Ini kisahnya mirip dengan Betty dan Bernie yang suami istri gitu. Tetapi ini memiliki kemiripan, tetapi namanya beda gitu loh. Kemiripannya apa? Misalnya, maaf, suaminya berkulit hitam, negro, kemudian istrinya orang putih gitu. Dan kisahnya juga sama. Jadi si suami istri itu kehilangan 1 jam ketika mengenal fenomena yang terjadi ini. Nah, dalam ceritanya itu awalnya si pasangan suami istri ini sedang mengendari mobil. Nah, kemudian tiba-tiba mobilnya mogok. Nah, kenapa? Gara-gara ini sorry ya, typo, maaf. Maksudnya dia sangka adalah bannya pecah. Jadi sorry ya, typo, nanti diedit aja. Ternyata di atasnya itu sudah ada pesawat alien pesawat UFO yang sudah mengintai di atas mereka, dan dalam ingatannya itu Jack diculik. Jadi suaminya yang diculik, istrinya itu juga diculik, tetapi istrinya nggak diapa-apain. Yang dilakukan otopsi itu dalam buku yang ditulis oleh Rudy M. Nurdin adalah si suaminya.
Jadi diotopsi dan suaminya itu tidak merasakan sakit tetapi juga tidak bisa melawan. Artinya mirip seperti kejadian-kejadian UFO penculikan yang dilakukan oleh alien atau apa UFO ya. Jadi tidak merasakan sakit tetapi dibedah gitu. Dibedah. Nah, kemudian tadinya istrinya itu bilang kepada pilotnya. Jadi dalam ceritanya itu ternyata ada pilotnya ya di cerita yang dituliskan oleh Rudy M. Nurdin. Dia meminta sesuatu dari pesawat itu. Pertama buku waktu itu, cuman akhirnya karena bahasanya si wanitanya itu nggak mengerti, akhirnya nggak jadi. Terus minta cendera mata ya, saya lupa apa gitu. Tapi karena dibilang oleh kopilotnya itu tidak akan kepake di bumi, akhirnya nggak jadi. Akhirnya kedua pasangan suami istri itu nggak membawa apa-apa. Tetapi menurut catatannya Rudy M. Nurdin, kisah Jack and Len di Narcos ini, tapi nanti bisa kita koreksi sama-sama ya, apakah nama ini dipelintir atau seperti apa gitu. Jadi saya nyari di Google Jack di Narcos sama Len di Narcos, nggak ada satu source pun yang menuliskan tentang kisah mereka, kecuali di buku Rudy M. Nurdin. Nah, itu makanya saya menarik apakah memang kisah ini adalah kisah Betty dan Berlie, ya saya nggak tahu. Nah, makanya nanti kita analisis bareng-bareng gitu. Mungkin Mas Nur yang googlingnya lebih lama daripada saya, mungkin memang ada, tetapi sayanya mungkin yang miss di dalam situ. Dan juga kisah yang diceritakan oleh Jack and Len ini menarik perhatian NASA. Bahkan NASA itu dalam bukunya juga melakukan teknik-teknik yang mereka lakukan untuk mewawancarai korban lah ya, saya bilang sebut korban itu misalnya dengan cara hipnotis, metode hipnotis kayak gitu. Dan tidak jelas maksudnya di dalam bukunya itu juntungnya kemana, artinya kesimpulannya NASA seperti apa itu nggak ditulis dan sebagainya. Jadi kisah ini berhenti gitu. Kemudian dikisahkan lagi yang lain, misalnya polisi yang melihat UFO berjalan di rel kereta kayak gitu. Tapi kisahnya ini kayaknya masih yang di luar negeri. Tetapi ya gitu doang gitu, nggak ada keterangannya polisinya namanya siapa, terus rel keretanya di mana kayak gitu. Jadi kekurangan dari bukunya ini adalah ceritanya tuh berhenti gitu, tidak ada kelanjutan. Jadi ibaratnya kalau dari awal itu kita udah menemukan dua cacat sepertinya dari buku ini. Yang pertama ya yang tadi ya, yang penjelasan yang naik sepedanya itu seperti apa itu nggak dilanjutin, kemudian juga tadi yang barusan juga ini nggak dilanjutin. Jadi kayaknya bukunya kayak mungkin si Rudy M. Nurdin itu mau menceritakan banyak hal, tapi kayaknya dibuatnya sangat buru-buru gitu. Jadi menurut saya jadinya akhirnya nanggung gitu loh, kena tanggung ya kayak gitu. Jadi ya begitulah gitu loh. Nah, selain Jack and Len, ini kan kisah yang dia tulis Rudy M. Nurdin, kisah yang di luar negeri. Nah, kemudian ada yang bertanya-tanya, kalau yang dalam negeri ada nggak? Tentu saja ada ya. Nah, ini saya ada tulisan halaman 29, maksudnya saya agak-agak lupa, jadi makanya saya tulis halaman 29, jadi mungkin nanti kalau ada yang mau nanya, apa aja kisahnya, banyak. Nah, ini yang nanti kalau saya kurang panjang, saya bisa jelasin yang di halaman-halaman 29. Nah, yang pertama itu adalah jadi gini, kisah-kisah yang ditulis Rudy M. Nurdin ini, si Rudy M. Nurdin ini punya tiga sumber yang dia tulis. Yang pertama itu dari dari koran. Jadi di masa lalu koran itu banyak orang yang bukan banyak ya, maksudnya banyak pewarta atau wartawan yang menulis tentang UFO. Jadi misalnya di Sinar Harapan, misalnya kayak ini kejadian di 54 nih. Pria bernama Riyadi melihat UFO di Mes Auri. Ya, bentuknya seperti globe berwarna-warni. Nah, ini dia dapat dari koran, tulisan yang ditulis oleh wartawan kayak gitu. Nah, sampai di situ juga ada keterangannya bahwa banyak saksi yang melihat dan orang-orang di sekitarnya meneriak daru-daru. Daru itu bahasa Jawa ya, artinya obor, seperti nyala api obor ya. Nanti mungkin penjelasan detailnya nanti bisa teman-teman tahu, googling ya. Intinya seperti nyala api. Dan menariknya juga fenomena daru itu sendiri di keluarga saya pernah lihat. Salah satunya adalah bude saya. Waktu kecil dia pernah cerita ke saya waktu itu saat puasa, lupa tahunnya berapa, tetapi yang pasti masih kecil,
Kemudian di situ bude saya lagi ke kamar mandi. Waktu itu mau wudhu, mau sholat subuh. Nah, kemudian dia lihat ke langit, ada apa namanya? Ada kayak benda terbang aneh lah, kayak UFO. Nah, tentunya dengan pendekatan yang diterima di masa lalu, orang Indonesia nggak akan ngomong UFO. Bahkan istilah beta sendiri kan baru digaungkan sama Salatun di tahun 79, di 80-an. Sebelumnya pasti ngomongnya daru. Gitu. Nah, itu juga pernah, maksudnya dari keluarga saya juga pernah lihat, saya sendiri memang belum pernah. Nah, artinya fenomena daru ini juga dilihat oleh banyak orang. Dan menariknya, fenomena daru ini juga pernah ditulis di bukunya Salatun, di yang UFO masalah dunia saat ini ya, judulnya kalau nggak salah, itu juga di tahun yang sama. Dan juga menariknya ngelihatnya juga di Mes Aurin, tapi orangnya saksinya beda, bukan Riyadi. Nah, berarti memang di tahun segitu kemunculan UFO-nya itu banyak ya. Bedanya kalau nggak salah yang dilihat, yang ditulisannya di Pasalatun itu di Jakarta, aurinya di Jakarta, sementara yang Riyadi itu lihatnya di Madiun. Kemudian ada juga sosok Bapak Bendro. Nah, masalahnya lagi-lagi tidak ada keterangan waktu, kapan, di mana. Pernah juga, nah ini kalau Bapak Bendro ini adalah orang yang sebelumnya tertarik tertarik melihat tulisannya Rudy M. Nurdin. Jadi makanya di apa namanya di pembukaan kemarin kan saya katakan bahwa Rudy M. Nurdin sempat menjadi orang yang sempat fenomenal ya, karena ketika dia nulis di Sinar Harapan, setelah itu dia mendapatkan banyak apa namanya saksi-saksi. Jadi ada orang yang tertarik dengan tulisannya Rudy M. Nurdin di Sinar Harapan, nanti akan saya jelaskan di PPT selanjutnya, yang mana akhirnya orang-orang jadi simpatik. Oh, ternyata yang ngelihat hal ini nggak cuma saya. Akhirnya banyak yang ngadu kepada Rudy M. Nurdin. Nah, salah satunya adalah Bapak Bendro, yang mana dia pernah ngelihat apa namanya UFO di laut Yogyakarta berwarna biru. Dan itu dia malah fenomenanya udah ke USO ya. Jadi dari UFO tersebut kemudian masuk ke laut. Nah, masalahnya lagi-lagi di buku ini itu terlalu terburu-buru. Penjelasan detailnya tidak ada. Tahunnya dan sebagainya. Dan yang terakhir yang menarik ya, karena saya tinggal di Depok, dan ternyata di buku ini ada fenomena UFO di Depok. Jadi saya merasa bangga ya. Jadi ternyata dari dulu UFO udah ada di Depok ya. Jadi ceritanya, tapi juga menarik ya. Waktu itu tulisannya wilayah hutan bambu di Depok. Jadi di tahun 80-an, Depok itu masih hutan bambu. Bahkan di halaman 29 ini, di halaman selanjutnya, itu diceritakan bahwa di Depok itu, di sini tulisannya, maaf ya sambil baca ya, saya mengambil kesimpulan ya, kata Rudy M. Nurdin, bahwa UFO itu memilih Depok. Kenapa? Karena sebagai tempat yang disenangi untuk menampakkan diri. Karena sifat-sifatnya adalah masih sunyi dan sepi. Gitu. Kalau dibandingkan Depok di tahun 2021 ini kenyataannya sudah sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat ketinggalan sekali gitu. Depok sekarang boro-boro apa namanya? Boro-boro kita apa namanya sunyi dan sepi ya, udah rame banget gitu loh, udah Depok udah rame banget. Jadi tapi akhirnya kesenangan membaca buku zaman dulu artinya kita bisa kayak semacam flashback bahwa Depok itu zaman dulunya itu apa namanya ya hutan bambu gitu ya, salah satu. Dan memang maksudnya di Depok sendiri kalau dibaca di situsnya Beta UFO juga banyak ya, bahkan di YouTube-nya Ufonesia juga pernah membahas fenomena apa namanya di Depok, yang mana setiap tahun baru itu ada seperti bola api ya, walaupun banyak yang bilang bahwa itu flare, tetapi fenomena ini konsisten setiap tahun baru itu selalu ada tahun baru apa namanya tahun baru Masehi kayak gitu. Jadi bisa jadi apa yang diceritakan oleh Rudy M. Nurdin adalah fenomena tersebut. Saya sih aku yakinnya itu karena peristiwa UFO di Depok yang konsisten, artinya yang selalu ada. Dan saya pernah baca ini fenomenanya mirip seperti di Sungai Vietcong gitu. Ada yang ketika tahun baru ada cahaya flare warna merah. Jadi saya pikir mungkin di sini tidak jelas di daerah Depoknya di warnanya. Cuma hanya penjelasannya adalah suatu kota di Jawa Barat. Jadi waktu itu Depok itu bukan something gitu loh. Jadi Depok tuh
ya seperti kota-kota kecil lainnya gitu, tidak jelas gitu. Tapi apa namanya di sini dibacakan bahwa saya yakin bahwa yang dimaksud oleh fenomena Rudy adanya UFO di Depok itu adalah fenomena yang sering terjadi ketika malam tahun baru kayak gitu. Nah, dan dia sendiri memang akhirnya datang ke Depok tetapi tidak melihat apapun. Bahkan Rudy M. Nurdin sendiri ketika dia justru melihat di rumahnya, dia tidak bisa apa namanya mengabadikan. Justru pas ketika di Depok itu dia niat banget. Bahkan dia bawa sleeping bag, dia bawa kamera dan sebagainya. Bisa dikatakan tahun 80-an punya kamera, berarti Rudy M. Nurdin orang yang cukup berkecukupan gitu loh. Jadi punya kamera dan sebagainya ya, kayak gitu. Jadi orang kaya lah ibaratnya. Nah, akhirnya kita sampai di pengalaman si Rudy M. Nurdin itu akhirnya dia pertama kali melihat UFO. Nah, pertama kali dia melihat UFO itu adalah tahun 79. Artinya dia menulis buku ini yang saya tahu di tahun 84 atau 83. Berarti selang berapa tahun setelah dia melihat UFO, dan ini dia melihatnya secara rutin di tahun yang sama. Dia di tahun yang sama melihat 2 kali. Seperti apa kejadiannya? Yaitu kejadian seperti ini. Sebenarnya dia itu mengajak anaknya. Jadi kalau yang saya tahu itu dari buku, Rudy M. Nurdin itu anaknya 2, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Yang laki-laki itu namanya Ivan. Kemudian dia itu ngajak anaknya untuk naik ke lantai rumahnya yang paling atas untuk melihat meteor. Niatnya lihat meteor. Tetapi sepertinya Rudy M. Nurdin itu nggak mungkin hanya mau melihat meteor. Layaknya kita sebagai penggemar UFO ya, kayaknya nanggung gitu kalau cuma ngeliat meteor. Pengennya lihatnya UFO, ya kayak gitu kan. Nah, akhirnya dia ngajak anaknya dong. Nah, tetapi lucunya di sini bahwa sebenarnya kegiatan dia dan anaknya ini sebenarnya tidak direstui oleh istrinya. Jadi di sini ada bumbu-bumbu rumah tangga bahwa istrinya tidak terlalu suka apa yang dilakukan Rudy dan anaknya gitu. Ya mungkin mirip juga seperti istri saya gitu, yang apa sih ufologi kayak gitu kan. Tapi lanjut, kemudian akhirnya dia itu lakukan rutin ya. Jadi nggak pertama kali dia naik ke atas genteng itu langsung lihat, enggak. Tapi dia lakukan rutin hampir setiap malam. Nah, kemudian di malam mujurnya dia, itu di tanggal 27 Mei, dia akhirnya melihat sekelompok titik ya. Dia bilang sekelompok titik, sekumpulan cahaya lah. Nah, yang diklaimnya sebagai UFO, yang mana dia muncul bolak-balik dari awal sampai selama 6 sampai 7 detik. Karena terkagum-kagum, akhirnya si Rudy M. Nurdin itu tidak melakukan apa ya, mengabadikannya gitu. Jadi dia hanya melihat, ya udah gitu. Meskipun berarti kalau kita bisa dilihat dari tulisan dia sebelumnya, dia memiliki modal untuk menyimpan atau memotretnya gitu, memotretnya. Karena ya dia punya kamera dan sebagainya, tapi tidak bisa terjadi kayak gitu. Dan uniknya ketika dia melihat UFO, dia menceritakan dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Jadi dia sebelum itu dia selalu dalam hatinya, ya Tuhan, saya pengen lihat UFO, saya pengen lihat UFO kayak gitu. Kalau dari dunia ini kayak gitu, jadi dia pengen lihat UFO, tapi akhirnya dikasih lah tuh penglihatan tersebut. Bahkan nggak tanggung-tanggung 2 kali. Jadi selama 1 bulan, akhirnya di bulan kedua itu dia ngeliat. Nah, tapi lagi-lagi di bukunya ini yang serba nanggung ini tidak dijelasin yang kedua itu seperti apa penampakannya. Jadi mungkin hanya ngeliat aja gitu. Apakah mungkin sama? Saya nggak tahu. Dan karena saya nggak punya foto anaknya, jadi saya ilustrasinya pakai gambar anak ini ya. Bukan berarti anaknya bule, enggak ya. Maksudnya saya pakai ilustrasi. Dan nah, akhirnya pengalaman dia melihat UFO ini dia kirimkan di dalam kolom pembaca di Sinar Harapan. Yang pasti dulu belum ada sinarharapan.co ya, tapi di Sinar Harapan di koran. Sehingga dari saat itu, makanya tadi saya ceritakan bahwa ketika pengalamannya dia diceritakan, akhirnya dia mendapatkan banyak teman, ada teman orang wartawan, kemudian tadi orang-orang yang mengirimkan surat kepada dia untuk menceritakan kisah-kisah penampakan UFO yang dia tulis tadi, yang saya di halaman PPT sebelumnya. Jadi dia punya banyak teman dan sempat jadi ya orang yang cukup fenomenal untuk membahas UFO ini. Makanya sampai dijadikan bahan skripsi. Saya nggak tahu klaimnya Rudy M. Nurdin bahwa
apa yang dia lakukan ini dijadikan oleh bahan skripsi. Oleh siapa? 12 mahasiswa dari Publistik DKI. Kayak gitu. Jadi, mahasiswa waktu itu mulai masuk ke ranah pendidikan ya. Artinya maksudnya di situ sekarang hari ini jujur waktu itu saya seumur hidup saya ikut Beta UFO dari tahun 2009 sampai 2021 hanya sekali saya dijadikan narasumber untuk jadikan tugas mahasiswa, dan tugas itu sendiri juga sebenarnya mahasiswanya Pak Modi. Jadi waktu itu Pak Modi bilang, Pak Handi tolong bantuin mahasiswa saya, kamu jadi narasumber untuk dijadikan tugas mahasiswa saya, kayak gitu. Jadi dari 2009 sampai 2021 12 tahun saya gabung Beta UFO, hanya 3 mahasiswa saja yang menjadikan pengalaman saya atau terkait dengan ufologi yang saya tahu itu dijadikan bahan kuliah. Sisanya ya nggak pernah gitu loh. Ya mungkin kalau Mas Nur mungkin lebih banyak kali ya. Tetapi ya sebagai random sampling, saya cuma 3 mahasiswa itu aja kayak gitu, dan maksudnya dan menarik gitu kalau di zaman dulu sepertinya sebanyak 12 mahasiswa itu berarti kan fenomena UFO itu waktu itu sangat gandrung waktu tahun-tahun segitu gitu, tahun-tahun 79 80-an itu masih sangat gandrung, dan saya nggak bisa nulis semuanya, tapi saya bacakan aja ya. Jadi penasaran misalnya kayak apa sih yang di pandangannya Rudy M. Nurdin terkait dengan penampakan UFO ini. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana Bapak Rudy sampai bisa melihat UFO? Jawabannya, tanpa cara apa-apa, kami berdua tadi sama anaknya ya, tidak mempunyai kekuatan apapun. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari mana datangnya UFO? Terus kemudian dijawab, jangankan saya, NASA pun tidak menjawab pertanyaan ini, tapi kira-kira dari bintang mus-mus. Saya nggak tahu bintang mus-mus apa itu, saya ketik di Google, saya nggak nemu. Adanya Kemupus ya, tapi mus-mus saya nggak tahu. Tapi mungkin nanti ada yang mungkin yang paham ya, saya nggak tahu bintang mus-mus. Tapi di bintang itu berada, kami juga tidak tahu. Kemudian mengapa mereka tidak berterus terang saja mendarat? Nah, menarik ya, karena di sini jawabnya, misalnya seumpama di Senayan, kita dapat bayangkan apa yang terjadi. Karena mereka datang dari luar angkasa, dari planet lain, tentunya banyak orang ingin melihat dan tentu akan terjadi huru-hara. Bayangkan seumpama orang Jakarta berduyun datang ke Senayan, jalanan akan macet, semua orang berdesak-desakan, dan mungkin akan terjadi banyak kecelakaan. Polisi mungkin akan datang, tapi tidak akan mengerti persoalan ini. Akhirnya terjadi salah paham, dan mungkin saja terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan jatuhnya korban. Mereka menghindar terjadi hal ini, inilah yang menyebabkan agar mereka mendarat di tempat yang sepi, agar tidak terlihat oleh banyak orang, hanya orang tertentu saja yang kebetulan melihat dan mungkin juga mengadakan hubungan. Kemudian, apakah mereka kemungkinan akan datang dan memperkenalkan diri bila manusia sudah maju sekali? Jawabannya Rudy M. Nurdin adalah mungkin saja, kemungkinan dalam waktu 100 tahun lagi atau entah berapa tahun lagi. Kemudian bila mereka datang, apakah yang akan mereka perbuat gitu. Nah, mungkin mereka akan mengajarkan kita bagaimana cara membuat makanan, karena makanan di bumi itu pasti akan berkurang, dan juga akan mereka mengajarkan kita jenis makanan yang belum pernah dibuat oleh manusia. Kemudian yang terakhir, bisa jelaskan bagaimana cara mereka bergerak dengan kekuatan yang sangat kuat yang belum diketahui oleh manusia, yang mungkin memakai tenaga nuklir kayak gitu. Jadi di masa lalu juga kesimpulannya hampir sama dengan hari ini ya. Maksudnya kalau kita ngejelasin juga kurang lebih seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini yang menarik dan mungkin jadi inti acara ini ya, bahwa Rudy M. Nurdin itu orang yang ketika dia melakukan kecenderungan terhadap sesuatu, salah satunya UFO, dia langsung menemukan pakar. Jadi dia tidak tersesat gitu. Jadi tidak hanya baca buku yang ada di internet, mungkin baca waktu itu udah di internet ya? Belum ada berarti. Jadi caranya gimana? Dia mendatangi, kalau Calatun sih nggak ada mendatangi juga, tapi perjumpaan pertamanya adalah lewat telepon. Jadi waktu itu dia mendapatkan nomor Calatun dari Yellow Page. Anak-anak sekarang mungkin nggak tahu ya Yellow Page ya, tapi kayaknya kalau generasi di atas saya ya, bukan saya milenial. Di atas saya yang jauh-jauh gitu. Jauh, ya mungkin angkatannya Reza ya. Itu nyari nomor di Yellow Page dan dapat nomornya Calatun. Jadi waktu itu si Rudy M. Nurdin tuh bilang si orang tua ini berarti dulu Calatun udah tua ya. Jadi
si Rudy M. Nurdin aja bilang si Salatun tuh orang tua ini gitu. Jadi berarti ketika menulisnya dia udah tua banget gitu. Nah akhirnya si Rudy M. Nurdin juga ikut dalam seminar UFO. Jadi dia ikut dan dia menceritakan apa yang dia lihat sama anaknya itu di dalam seminarnya. Sayangnya di 2 buku yang saya baca di Salatun itu yang PDF-nya saya dapat dari Mas Nur itu tidak ada kisah Rudy. Atau mungkin saya yang salah, tetapi yang saya baca kemarin tidak ada yang dikisahkan oleh Rudy, tetapi beberapa hal yang ditulis di Rudy itu memang ada di buku tersebut kayak gitu. Kemungkinan si Rudy itu dapat source-nya ketika mendatangi kegiatan presentasi atau ceramah yang dilakukan oleh Salatun. Dan yang menarik, selain Salatun, si Rudy juga Pak Rudy ini ya, si Rudy ini juga mendatangi Profesor Dr. Bambang Hidayat. Jadi zaman dulu kan di Indonesia itu orang yang punya gelar profesor dan apalagi dan dokter itu kan masih sedikit, sehingga kalau kita ketik di Google itu pasti kalau hari ini Profesor Dr. Bambang Hidayat mungkin akan banyak, tetapi di masa lalu itu sedikit. Dan Bambang Hidayat ini kalau saya search ini juga guru besar ya. Jadi dan menarik gitu, menarik di tulisannya itu justru malah guru besar waktu itu di tahun segitu dia memiliki kesimpulan yang menurut saya mungkin nanti Pak Ferry juga bisa ini ya, Pak Ferry mungkin bisa meluruskan, tapi yang saya dapat di buku ini itu seperti ini. Jadi sebenarnya si Rudy M. Nurdin itu dulunya juga berteman, di tulisannya dia kenal karena sama-sama orang yang pernah tinggal di Semarang. Jadi Pak Dr. Bambang Hidayat itu juga tinggal di Semarang. Dia cerita kan ke Bambang Hidayat. Nah, berarti Bambang Hidayat juga memiliki ketertarikan terhadap UFO yang ini juga menarik karena selama ini Bapak Dr. Bambang Hidayat tidak pernah disebut-sebut adalah orang yang orang-orang penting lah di Indonesia yang menyukai tentang ufologi. Tapi di buku ini ada dan kesimpulan seperti ini. Sebenarnya saya juga tidak tahu itu apa. Sebab diadakan peropongan bintang, tiba-tiba bintang itu meluncur dan tiba lenyap. Tetapi keesokannya bintang itu adalah di tempat yang sama. Memang ini aneh gitu. Jadi di waktu itu kesimpulannya seperti itu. Jadi fenomena-fenomena UFO itu sebagai fenomena-fenomena yang masih belum sepenuhnya dimengerti oleh seseorang yang sudah bergelar profesor dokter gitu. Jadi masih mengatakan bahwa itu masih fenomena yang aneh. Dan ini masih terus berjalan sampai hari ini gitu loh. Sampai hari ini ufologi masih ya seperti itu aja, kayak stagnan gitu loh. Kalau yang saya simpulkan ya kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah ceramah UFO Salatun ya. Jadi saya kebetulan nemu gambar-gambar yang cukup rare ya, tetapi bukan dari buku. Jadi saya ngambilnya dari internet dan waktu itu linknya saya langsung share ke Mas Nur ya, biar diabadikan oleh Mas Nur. Nah ini jadi sebenarnya ceramahnya dulu saya ngebayangin ceramahnya itu kayak gimana sih ya dengan pandangan manusia modern ya. Saya pikirnya tadinya ada PowerPoint gitu ya. Salahnya saya karena saya selalu memandang apa yang saya rasakan hari ini. Tapi ketika melihat gambar ini, ternyata dulu acaranya tidak apa yang saya pikirkan gitu. Jadi sederhana sekali gitu. Tetapi apa yang membuat kegiatan ini yang dilakukan di 30 Juni tahun 1979 itu menjadi abadi? Ya karena ditulis. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh Ceram Salatun atau Marsikal Muda Salatun ini ditulis sehingga menjadi abadi dan menjadi rujukan, termasuk juga Mas Nur yang orang yang paling super lah di Beta UFO kayak gitu. Jadi memang jadi akhirnya ternyata sederhana saja gitu loh. Masih ada gambar Soeharto ya di situ karena waktu itu presidennya masih Soeharto. Jadi menarik ya, gambar Soeharto bawahnya gambar UFO gitu. Ya begitulah. Ya ini, dan menariknya di sini selain orang-orang penting yang datang di sini dan juga dituliskan adalah Profesor Sunario dan Safruddin Prawira Negara ya, yang kalau nggak salah ini beda ya orangnya atau sama sih dengan yang Presiden Negara Indonesia yang darurat itu, apa beda apa enggak ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti bahwa profesor-profesor juga datang, artinya tertarik gitu. Dan saya juga baca lagi mungkin fakta yang baru. Jadi ternyata Salatun itu entah baru atau udah lama ya. Jadi Salatun itu juga sering diundang-undang dalam konferensi-konferensi UFO di luar negeri.
kayak gitu. Tapi tidak jelas di mana yang pasti ada di sini. Jadi menurut Rudy M. Nurdin, dan ini juga yang saya dapatkan, ya, jadi sehingga saya tahu ternyata Saratun itu juga sering diundang-undang di luar negeri. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri. Dan ini menarik untuk kita riset bersama tulisan-tulisan Saratun di luar negeri. Tulisannya kalau nggak salah di sini ada salah satunya di Brazil. Nah itu kita tuh bisa cari source-nya. Mudah-mudahan masih ada. Kalau nggak ada ya berarti udah terkubur oleh kenangan kayak gitu. Nah kemudian yang mulai agama nih ya, mulai agama. Oke, UFO dan agama. Jadi karena seperti yang saya katakan di awal bahwa Rudy M. Nurdin adalah penganut agama Kristen yang taat. Nah, sehingga banyak kata-kata yang di dalam buku itu pujian-pujian gitu loh, ya kepada Tuhan gitu kan. Bahkan dia ketika pertama kali ngeliat UFO aja dia berdoa, pengen lihat, tolong dengan kuasamu saya pengen lihat gitu loh, kayak gitu. Dan di luar itu ternyata akhirnya UFO itu membuat si Rudy M. Nurdin itu memiliki ketertarikan di luar apa yang dia pelajari. Misalnya dia orang Kristen, dia belajar tentang agama Yahudi, dia belajar tentang agama Islam, dia belajar tentang agama lain di dalam tulisannya. Kemudian juga dia memiliki ketertarikan dengan mesin dan juga metalurgi. Tapi lagi-lagi di dalam buku tersebut disingkat saja, tidak dijelaskan maksudnya ketertarikan metalurginya tuh seperti apa gitu ya. Tahu kita metalurgi kan ilmu yang tentang kimia ya dan sebagainya, tapi tidak dijelaskan apa yang mau diambil dari ilmu itu gitu loh. Nah kemudian ya dia juga selalu berdoa ingin melihat UFO kayak gitu. Nah kemudian, nah ini mungkin istilah-istilah UFO yang saya dapat di buku yang waspadalah UFO berbahaya. Jadi banyak di Indonesia itu istilahnya selain yang benda terbang yang aneh atau beta, itu banyak yang mungkin kita juga baru tahu. Saya sendiri baru tahu. Saya dulunya cuma tahu itu beta, daru, sama apa namanya hantu laut. Nah, ada sebutan lainnya, misalnya kemamang, ya kan? Kemamang itu juga mirip-mirip kayak daru ya artinya. Kemudian ada obor setan, kemudian ada matambre, ada onom, ada mata setan. Jadi istilah UFO di Indonesia itu mungkin kita banyak akhirnya punya apa ya, punya bahwa mungkinnya kita kalau misalnya mau datang ke suatu daerah, kita jangan langsung ngomong UFO gitu, misalnya sebagai UFO investigation. Tapi kita bicaranya lebih ke pendekatan mereka gitu kalau yang masukan dari saya ya, tapi mungkin sudah dijalankan. Tapi saya baru tahu. Jadi kita jangan langsung ngomong UFO. UFO nggak tahu, apalagi flying saucer itu bahasa bahasa Inggris lah ya, bahasa dunia gitu. Jadi kita coba pakai pendekatan delok daru ora gitu, misalnya kayak gitu, atau kemamang atau obor setan dan sebagainya. Ini adalah istilah-istilah yang juga muncul di bukunya Salatun. Jadi istilah-istilah ini juga muncul di bukunya Salatun. Jadi kalau kita mau jadi info investigation, coba kita melakukan pendekatan daerah, yaitu dengan menggunakan bahasanya mereka. Mungkin kalau kita ngomong daru ora kayak gitu misalnya, atau kamu pernah ngeliat daru ora, pernah ngeliat daru enggak gitu. Nah itu berarti mungkin akan banyak yang cerita gitu. Kita banyak mendapatkan masukan cerita alih-alih ketimbang kita ngomongin pernah ngeliat UFO enggak. Ya mungkin kalau sekarang orang tahu, tapi orang-orang yang orang-orang tua dan sebagainya mungkin mereka mendapatkan pengalaman tersebut tidak tahu apa yang mereka lihat kayak gitu, apa yang mereka tidak tahu apa itu istilah UFO. Sorry. Nah kemudian akhirnya ini halaman-halaman terakhir ya yang cukup apa namanya ekstrim yang tadi seperti yang saya jelaskan dari bab 1 sampai bab 7 dia nyeritain tentang ketertarikannya tentang UFO, tetapi kemudian dari bab 8 ke bab 9 itu menjadi aneh. Kenapa menjadi aneh? Akhirnya dia memiliki teori ya yang berdasarkan apa yang dia include. Yang pertama adalah UFO diciptakan dari roh-roh yang pandai yang dapat menciptakan atau membuat pesawat-pesawat yang begitu modern. Jadi UFO itu adalah roh. Nah, kenapa dia si Rudy M. Nurdin itu memiliki kesimpulan bahwa UFO itu diciptakan oleh roh? Gampang, sederhananya seperti ini saja. Ya itu tadi, kenapa UFO tidak turun aja di Senayan gitu loh? Kenapa UFO nggak turun aja di Jakarta? Ya karena dari roh itu ya maunya di tempat yang sepi, maunya di tempat yang angker, maunya yang di tempat yang tidak banyak manusia kayak gitu. Jadi akhirnya si Rudy M. Nurdin itu memiliki kesimpulan bahwa UFO itu adalah dari roh kayak gitu. Nah karena roh kan memiliki teknologi yang modern kayak gitu. Nah juga UFO itu dikatakan bahwa UFO itu adalah roh dari
orang yang sudah mati kayak gitu. Dan dia juga setelah mendapatkan pengalaman UFO itu, dia akhirnya memiliki kemampuan self claim-nya dia itu bisa mengusir roh jahat, bisa meramal, dan memiliki kepekaan yang tinggi. Tetapi akhirnya yang menarik di bab 9, yang sekaligus bab 9 dan 10 ya sebagai bab penutup, itu mengatakan bahwa versinya Rudy M. Nurdin, UFO itu ya jelmaan setan gitu loh. Yang menarik kan? Jadi akhirnya tadinya bahas tentang teknologi, bahkan di buku-buku di halaman-halaman sama sebelumnya juga ada Jehenek dan sebagainya ya. Tetapi pada gilirannya Kennedy juga ada, Presiden Kennedy, cuman akhirnya si Rudy M. Nurdin itu lagi-lagi melakukan pendekatan yang menurut saya berbanding terbalik dengan bab sebelumnya, yaitu dia mengklaim bahwa UFO itu adalah jelmaan setan kayak gitu. Serem banget kan? Nah, jadi makanya di sini ketika kekaguman berubah menjadi kebencian kayak gitu. Dia tetapi sih banyak faktor ya kenapa dia bisa seperti itu, karena apa namanya, si Rudy itu atau Pak Rudy ini itu seperti patah hati. Patah hati maksudnya ketika misalnya dia menyenangi tentang UFO itu, tetapi dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya, istrinya sendiri dan juga keluarga-keluarganya. Bahkan sempat beradu argumen dengan kakaknya yang sekolah di luar negeri, yang kuliah di luar negeri. Yang kuliah di luar negeri aja mengatakan ya UFO nggak ada kayak gitu. Jadi dia tuh merasa, mungkin ya kalau yang dari saya simpulkan dari tulisannya dia, itu dia kayak semacam patah hati, akhirnya mengambil kesimpulan yang lain, mengambil kesimpulan yang mungkin saudara-saudaranya itu bisa menerima kayak gitu loh. Dan ini adalah hal yang menurut saya wajar gitu loh, wajar. Jadi apa namanya, akhirnya dia memiliki kecenderungan yang tadinya kagum kemudian berubah menjadi benci kayak itu ya. Akhirnya dia mengatakan bahwa ya UFO ini setan gitu loh, kayak gitu. Jadi ya ini pandangan Rudy M. Nurdin ya, saya hanya mewartakan saja, menjelaskan. Saya sendiri memiliki pandangan yang beda gitu dengan Rudy M. Nurdin. Tapi nggak apa-apa, kita jelasin, dan sudah mau habis dikit lagi ya. Nah, mengapa bisa apa namanya? Kenapa ya mulai berpikir bahwa UFO adalah jelmaan setan? Mengapa bisa berubah dari roh setan? Kata dia roh, kemudian setan. Karena Salatun, kalau menurut klaimnya dia, menyamakan UFO dengan hantu laut, mata setan, ya kemamang. Ya setan berarti dong, ya berarti hantu gitu, atau iblis gitu menurut Rudy M. Nurdin. Nah, akhirnya dia membuat kesimpulan bahwa UFO itu adalah setan atau devil ya. Dia mengaku bahwa evil dirinya selama ini justru menjadi musuh Tuhan. Dia ya makanya tadi saya bilang dia melakukan pendekatan dengan agama ya. Dia yang padahal dia sendiri adalah orang yang alim gitu, orang yang taat kepada Tuhan, tapi kemudian dia justru selama ini mengatakan bahwa pengen ketemu UFO itu mungkin sebagai ujian dari Tuhan, apakah imannya masih tebal atau tidak, seperti itu. Jadi sehingga UFO itu menurut dia adalah singkatannya adalah pesawat setan atau devil flying object. Dan ini juga menarik, jadi itu saya pas baca halaman terakhir itu jadi kayak shock sendiri gitu loh. Maksudnya jadi menarik gitu. Oh, kesimpulannya jadi gini ya gitu. Jadi berubah pandang sekali. Nah, kemudian akhirnya dia melihat UFO yang ketiga kalinya, tetapi yang ketiga kalinya ini sudah beda sudut pandang. Ketika yang awalnya mengagumi, kemudian justru akhirnya dia mencoba mengusir. Jadi setelah 4 bulan membaca tulisan Salatun itu yang pasca kegiatan apa namanya kegiatan apa namanya seminar, dia justru pengen mengusir UFO dari dirinya. Jadi dia merasa apa namanya selalu diikuti kayak gitu. Dia merasa, dan akhirnya dia berjumpa dengan jarak yang sangat dekat ya, close encounter ya, 20 meter di rumahnya. Dan waktu itu dalam bukunya itu anaknya sempat berteriak karena melihat sosok besar. Tetapi lagi-lagi dia berdoa, saya baca di halaman 89 ya. Dia seperti berdoa dalam nama Tuhan kayak gitu. Lenyaplah gitu. Jadi pendekatannya sangat apa agamis sekali kayak gitu. Dan kemudian ya setelah itu ya menghilang kayak gitu. Dan setelah itu akhirnya dengan fenomena-fenomena yang dia dapatkan, akhirnya dia membuat buku untuk peringatan kepada siapa? Kepada kita kayak gitu, kepada kita bahwa dan dia juga menulis gitu loh, menulis di lagi-lagi di harian di Sinar Harapan. Ya, jadi dia membuat kesimpulan bahwa UFO itu bisa disamakan dengan
ke Mamang, Daru, setan, dan maka itu dia adalah setan. Jadi sebenarnya, dan dia juga menyarankan di dalam tulisannya tersebut, PBB dan NASA tidak perlu meneliti UFO karena setan itu usianya lebih tua daripada bumi itu sendiri, sehingga sebagai makhluk kekal ditembak pun tidak pengaruh kayak gitu. Menurut klaimnya dia kayak gitu. Kemudian, nah alasan lainnya kenapa juga UFO tidak berani muncul di depan manusia karena ya tadi kesimpulannya diambil secara pendekatan terhadap agamanya dia bahwa hanya muncul di tempat sepi, di hutan, di danau atau di tempat yang angker ya. Karena si Rudy M. Rudy itu mengatakan bahwa ya ufologi sama dengan satanologi, dan ini juga yang menarik, maksudnya saya baca juga sempat menganga gitu, gitu. Jadi kok beda banget dengan halaman 1 sampai halaman 118, kok beda banget gitu, terjadi pergejolakan di situ. Yang saya katakan adalah mungkin keluar dari kekecewaan karena istrinya menganggap dia aneh, saudara-saudaranya juga menentang apa yang dia lakukan kayak gitu. Jadi akhirnya dia menulisnya seperti itu. Dan ini menarik ya, maksudnya memang banyak orang yang juga UFO itu ya setan juga ada. Mungkin ada juga dari komunitas ufologi yang mengatakan mungkin UFO itu adalah malaikat, atau mungkin UFO itu adalah ya tadi jadi setan kayak gitu ya. Itu nggak masalah, itu adalah tadi seperti yang saya katakan di awal bahwa sudut pandang dengan UFO dan alien itu orang-orang berbeda ya. Saya lebih ke ancient science, ada yang teknologi, ada yang makhluk ultradimensi, ada yang dari masa depan, ada yang dari masa lalu, ada juga yang mengatakan UFO itu setan kayak gitu ya. Itu adalah pandangan-pandangan yang berbeda-beda, dan sepertinya kita menerima saya sendiri juga welcome saja kayak gitu. Dan tapi ini menarik karena kalau menurut saya ini adalah pandangan baru buat saya kayak gitu. Nah ini maka jadi dia menuliskannya, tapi lucu ya, kesimpulan terakhirnya adalah saya berpendapat karena kita memiliki dasar-dasar Pancasila dengan sila pertama yang ketuhanan yang Maha Esa, maka kita tidak perlu tersesat asalkan kita tetap waspada. Jadi jangan ikut perkumpulan ufologi. Jadi saya antara nganga dan ngakak gitu. Jadi ya mungkin karena saya bersinggungan ya, maksudnya bersinggungan dengan berbeda pendapat. Jadi mungkin hal yang pertama yang saya katakan ya lucu gitu sambil cengar-cengir. Dan juga menarik juga Profesor Hamka atau Hamka ya, ketua MUI ya, karena saya ketik Profesor Hamka ya hanya dia doang, itu juga pernah membahas tentang UFO. Jadi di dalam tulisannya Rudy M. Nurdin menemukan fakta baru lagi bahwa Hamka juga sempat tertarik gitu tentang fenomena UFO ini, ya kan? Yang menurut Hamka yang mungkin ada, mungkin tidak, kayak gitu. Oleh sebab itu orang-orang yang beriman agar selalu berjaga-jaga dari godaan setan, kayak gitu. Jadi saya juga ngakak gitu. Dan ini juga kemarin waktu sebelumnya juga pernah di Beta Talks yang sesi bebas, Mas Nugi juga pernah baca, dan Mas Nugi juga mengalami pengalaman yang sama kepada saya gitu. Jadi dia juga terkaget-kaget, wah kok kesimpulannya jadi aneh gitu. Tapi ya ini salah satu kalau menurut saya justru bagus untuk bahwa akhirnya kita mengetahui atau memiliki pandangan kepada UFO itu macam-macam, setiap orang itu berbeda-beda ya tadi. Makanya bagaimana caranya kita itu menerima atau tidak kayak gitu. Jadi memang aneh juga. Bahkan di bukunya itu kita tuh telat katanya dia. Nggak usah ngomongin itu karena di Amerika sendiri penelitiannya sudah dihentikan karena klaimnya Rudy M. Nurdin itu bahwa ya karena si Amerika dan Eropa itu udah punya kesimpulan bahwa UFO itu setan. Jadi ibaratnya penelitian tentang UFO itu dihentikan kayak gitu. Tapi ini kan lagi-lagi pandangan orang terhadap UFO itu berbeda-beda, dan cara kita memandang ufologi juga harusnya kita saling menerima kayak gitu. Nah ini dari buku ini, dan saya sendiri terkaget-kaget kayak gitu. Dan ini kesimpulannya menarik ya. Jadi awalnya dia bahas gini, tapi endingnya kayak gini. Seperti itu. Ya, terima kasih pembahasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Dan mungkin Reza mungkin masuk sesi bertanya kali ya, sudah ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Mas Handi Fernandi. Ya, jadi teman-teman jika ingin bertanya langsung ya, bisa bertanya langsung pada narasumber, bisa raise hand. Nanti dari host, dari kami akan menyalakan mikrofon. Namun jika tidak sempat atau tidak bisa open cam atau menyalakan audio, bisa bertanya di kolom chat. Nah, sebelum saya membaca pertanyaan teman-teman di kolom chat ini, saya mau
pertanyaan satu atau dua hal ke Mas Handi terkait buku tersebut. Siap. Oke, jadi Mas Handi ini ceritanya yang pertama dia tidak diculik ya? Dia tidak diculik. Dia nyaris yang 20 meter itu. Karena dia seolah-olah kayak udah deket banget gitu loh. Dia melihat dan dia untuk menghindari, nah mungkin klaimnya dia mau diculik. Untuk itulah dia berdoa kayak gitu sesuai dengan agamanya dia kayak gitu. Kalau yang saya baca kayak gitu. Jadi dia panik gitu loh, panik. Jadi kayak setelah dari saudaranya dapat apa yang masukan yang seperti itu, yang dia akhirnya dikatain aneh dan sebagainya. Akhirnya dia ya seperti itu ketika ada lagi dan dia malah berdoa gitu. Akhirnya menghilang gitu. Oh iya iya iya. Ini total berarti ada berapa buku yang ditulis sama ini Kalau Rudy saya M. googling itu ada dua. Hah? Yang kayaknya sepertinya yang edisi pertama itu yang warna hijau tadi yang di halaman di PPT awal yang Hah? judulnya saya alami hampir diculik piring terbang. Ya saya Oh screenshot sebentar ya. iya Nah, iya. share screen sorry, screenshot. Nah ini kayaknya ini buku yang pertama ini kayak gitu. Jangan sampai itu. Oh sorry yang kiri ya, yang kiri ya. Ya kiri ya. Saya alami hampir diculik piring terbang UFO. Nah kemungkinan ini buku yang kedua ini kita ada edisi revisi dari yang pertama. Makanya saya tertarik banget nih yang pertama ini. Mau nyari lagi, cuman sayang Hmm. di internet stoknya habis semua. Seperti itu. Nah, Ini saat apa namanya di sampul bukunya itu ada tulisan harga nggak Mas Handi? Harga yang ditera oleh nggak ada, dilampirkan oleh nggak ada. nggak Kayaknya ada ya? tahun-tahun segitu mungkin bukunya masih yang 2.500, yang seperti itu sih, mungkin ya. Iya Jadi, iya iya. jadi masih yang jadul banget kayak gitu. Tapi nggak ada, hanya di sini cuman yang label label dari cetakannya 70.000. Tapi maksudnya ini labelnya label baru sih. Soalnya Iya. sudah di print gitu. Hmm, hmm, hmm. Wah ini menarik sekali ya. Jadi memang saya tuh pernah membaca ada kasus kalau nggak salah sih namanya kasus Metal Man. Jadi entah itu beneran atau enggak kasusnya. Cerita singkat aja. Jadi dia melihat sosok aneh gitu. Ini orang luar negeri yang bercerita ya, melihat sosok aneh berbaju metal sempat difoto itu saat era-era OVO lagi booming di zaman-zaman dulu. Terus dia cerita ke istrinya, ke tetangganya, ke polisi juga. Akibatnya kalau saya nggak salah ingat ya, ini orang yang mengalami ini ketika dia cerita ke banyak orang, dia justru malah dibenci orang-orang, rumahnya dibakar, dia kemudian dicerai. Jadi fenomenanya sedikit bikin takut kalau yang ekstraterestrial gini-ginian. Oke, Ya makanya silakan bagi ada yang ya gimana? ya makanya juga mungkin mungkin apa kalau kita datang berkunjung ke rumahnya, mungkin ya Ya, kalau misalnya masih ada kerabat yang hidup mungkin juga enggan membicarakan itu ya karena tadi dia mendapatkan apa namanya yang kontra dengan apa yang dia itu dari keluarganya gitu. Jadi keluarganya betul. menganggap dia aneh kayak gitu. Sayang banget. Maksudnya harusnya didukung sih. Ya. Oke, saya akan baca pertanyaan di kolom chat. Mas Dino raise hand tuh, tapi ya kalau chat dulu Oh, deh. oke ya. Silakan Mas Nuh. Oh Mas Dino dulu ya. Oh iya. Halo Mas Andi. Halo Mas Dino. Ya. Setelah dengar penjelasan, jadi dari Pak Rudi ya, Iya Pak Rudi. akhirnya dia jadi penganut demon nih. Nah, apakah dia masih konsisten di kabar terakhir dari Pak Rudi? Apakah masih konsisten dengan pendapatnya itu? Kalau di maaf ya, tapi maaf nih sebelumnya, jadi takutnya saya juga salah ngomong. Ya, tapi di Google itu justru malah lebih banyak. Jadi kayak agak kontroversi ya. Jadi maksudnya dia bahas agama, tapi lebih ke ya kayak agak ekstrim lah, condongnya lebih ekstrim gitu. Ya. Nggak ada bahas UFO. Jadi gimana? Jadi malah bahas tentang jaringan Islam liberal, terus bahas tentang bahwa misalnya Nabi Muhammad itu dulunya Kristen dan sebagainya. Jadi menurut saya agak ekstrim gitu. Jadi saya nggak terlalu ngebahas banget ya. Takutnya sara gitu. Tapi jadinya malah kayak ya itu yang ya kayak gitulah gitu. Tapi ya kalau saya sih itu ya saya sih terima-terima saja, tidak harus membencinya atau menyukainya juga, netral aja gitu. Itu malah lebih kontroversi jadinya kalau kesimpulan saya lihat di Google ya. Banyak banget ya
artikel tentang Rudy M. Nurdin, tapi ya isinya ya kayak gitu. Maksud saya gini, ya saya sih nggak masalah pendapat apa ya, cuma apakah dia masih konsisten gitu ya. Untuk kabar terakhirnya, Mas Andi apa tahu kabar terakhir pendapat dari Pak Rudy ini apakah masih tetap atau sudah berubah? Ya itu aja sih. Nah itu dia. Sayangnya saya tidak banyak mengambil referensi dan memang catatan-catatan tentang Rudy M. Nurdin itu tidak ada. Tetapi menarik waktu itu kemarin saya kan chat dengan sebenarnya nggak sengaja juga chat dengan teman saya yang orang Kristen. Kebetulan ternyata dia waktu saya posting foto yang ufologi justru dia bilang, "Wih, itu Benhan ngomong UFO dari agama saya." Oh, berarti si Rudy M. Nurdin itu mungkin ibaratnya pendeta terkenal kali ya. Maksudnya, karena kan saya orang Islam jadi nggak kenal ya. Tapi mungkin yang menurut teman saya itu, dia bilang kayak gini, sebentar ya. Seru nih di buku, di buku itu dari seru ini, buku ini dari kacamata server saya. Jauh sebelum itu, keluarga saya udah baca dulu tentang literasi teologi. Saya juga nggak tahu literasi teologi itu apa, kayak gitu sih. Tapi lebih ke kalau sempat nanti boleh deh saya pinjemin beberapa buku mengenai UFO dan Ancient Alien dari kacamata teologi Kristen, kayak gitu. Cuman saya belum dipinjemin, jadi saya belum belum bisa akses itu gitu. Tapi dia berjanji meminjamkan kepada saya dan saya kebetulan sama teman saya itu akrab, jadi ya santai lah orangnya. Oke, makasih Mas Andi. Oke, terima kasih Mas Dino. Makasih. Ini ada pertanyaan ini Mas Handi dari Mas Gatot ya. Mas Gatot ini bertanya, ini Rudy M. Nurdin apakah sama dengan Rudy Muhammad Nurdin ya? Karena ya itu udah saya pastikan sama karena dari fisik-fisiknya, dari kacamatanya, dari penampilan mukanya itu mirip dengan foto yang tadi itu. Iya itu dia. Makanya agak-agak ini kan agak-agak kontroversi kalau saya bilang gitu. Iya. Tapi saya tidak bilang itu benar atau tidak, saya netral saja karena kan pada orang beda-beda dan masing-masing punya pembenarannya masing-masing. Iya. Nah ini kemudian dari Mas Doni Surya bertanya itu, kalau nggak salah tadi dikatakan ada tulisannya Pak Nurdin, Rudy M. Nurdin tadi, Pak Rudy M. Nurdin tadi itu ngomong soal UFO-nya jatuh di Laut Jogja. Apakah ada keterangan lebih jauh Laut Jogja yang mana? Nah itu dia kan seperti yang saya katakan. Jadi serba nanggung di buku ini. Jadi yang saya kesal juga tidak dijelaskan tahunnya berapa, tidak dijelaskan Laut Jogja yang mana gitu. Jadi dia mungkin buru-buru gitu loh. Dan mungkin dia kesimpulannya bukan hanya itu yang mau dia simpulkan itu, justru yang mungkin di halaman terakhir. Di halaman terakhir itu dia bahas dari bab 8 sampai bab 10 itu ya soal-soal itu, soal tentang setamologi dan sebagainya gitu loh. Jadi kayaknya intinya gitu gitu loh. Oke. Ini sebentar. Kemudian ini Pak Dwinanto ini berkomentar, tahun 80-an sepertinya penerbit Sinar Harapan pernah menerbitkan komik UFO yang diambil dari Zinzin. Oh iya, benar itu. Itu ada Zinzin versi Indonesia kalau nggak salah. Terus, nih dari Mas Gatot juga tanya lagi. 12 mahasiswa itu pasti judul skripsinya beda-beda. Dan sudut pandangnya juga pasti beda. Kalau ke-12 orang bikin skripsi yang sama, mungkinkah? Apa mungkin itu semacam karya paper yang dibuat 12 orang? Ya mungkin saja kali ya, saya juga nggak ada keterangan, hanya skripsi saja. Dan ini juga menarik, maksudnya kalau kita mau lebih dalam, ini 12 mahasiswanya itu tulisannya seperti apa, ini kan menarik. Bisa nggak kita akses tulisannya itu, karena di yang tadi itu cuma penjelasannya dia yang katanya wawancaranya selama 3 jam, tetapi ternyata pertanyaannya cuma 6 soal gitu loh. Jadi nah itu dia, jadi sayangnya saya tidak punya akses lebih dan hanya buku ini saja. Saya juga tertarik gitu, kalau kapan-kapan ayo kita kira-kira orang-orang ini siapa aja sih kayak gitu. Jadi ini kan pembukanya gitu. Jadi kita datengin kayak gitu. Ayo siapa ini 12 orang itu. Ya foto mukanya ada 12 mahasiswa tapi hitam putih. Saya lihat.
Oh iya. Itu putih itu susah juga untuk ngedeteksinya. Tapi ini memang model-model apa zaman-zaman dulu banget ya, ya yang celananya gombrang dan sebagainya. Mhm. Kayak ngeliat foto bapak saya waktu muda. Oh, ini ada komentar juga dari Mas Ferry. Ya. Saya sangat ragu kalau Pak Bambang berbicara seperti itu. Nah ya tadi makanya saya juga apa namanya minta diluruskan sama Pak Ferry gitu. Tapi dia mengatakan bahwa dia kenal dekat karena sama-sama pernah di Semarang kayak gitu. Dan saya ketik di Oke. Google juga memang orang Pak Bambang juga orang Semarang kayak gitu. Jadi ya tapi saya nggak tahu dia itu seperti apa. Tapi yang dibilang kenal dekat ya ya memang saya juga banyak yang menurut kali coba seperti tadi yang pasangan suami istri itu saya kayaknya ciri-cirinya kenal mirip dengan yang pasangan suami istri yang Betty dan Ber itu ya kan. Ya. Tapi kok namanya beda itu yang jadi kayak saya membaca ini banyak banget penolakan gitu. makanya, makanya saya juga lama nih bikinnya. Maksudnya saya minta bulan Juli biar saya lebih dalam lagi. Saya juga sempat nyari nih 12 orang ini siapa, tapi saya nggak nemu. Terus saya nyari tentang apa namanya? Ya mungkin kena COVID ya. Tadinya mungkin saya mau juga apa? Ini kan keterangannya itu kan mahasiswa apa sayangnya nggak itu ya cuman keterangannya itu cuman mahasiswa publistik DKI kayak gitu. Mungkin kita bisa kalau ke kampus publistik ya. Nah itu publistik DKI apakah? Oh berat. Iya. Oh yang di Lenteng Agung. Oh iya ya. ISIP ya. Iya ISIP ya. Deket dari rumah saya. Mungkin itu kali ya. Mungkin Oh, ISIP ya. Mungkin ISIP. Saya juga kemarin kalau nggak kayaknya publistik di DKI sepertinya ISIP sih kayak gitu ya bener. oke. Nah, Mas Handi, selain Ya. tadi Mas Handi kayak mendapatkan kayak hal-hal yang bertentangan ya, kayak misalkan tadi Mas Handi baca kasus 2 orang tadi kok kayak Betty sama ini ya, Iya gitu. Bernie ya. Nah, ada Nah, hal lagi nggak selain yang Mas Handi mikir, loh kok begini ya, selain perubahan keyakinannya Emiruddin tadi. Selain itu sama selain cerita Betty Bernie, apalagi ada lagi nggak yang Mas Handi temuin yang kayak ya itu sisanya itu ya namanya tidak ada. Jadi hanya seorang polisi melihat UFO di rel kereta, tahunnya di mana, di negaranya di mana itu tidak jelas. Saya bisa menyimpulkan Jen sama suaminya itu ya karena di NASA berarti kurang lebih berarti dia di Amerika, tapi tidak dijelaskan di Amerika atau tidak. Tapi saya hanya menyimpulkan mungkin saja itu di Amerika karena NASA tertarik meneliti kayak gitu. hmm, Nah, hmm, hmm. jadi Ini ini ada komentar juga dari Nuniko. Jangan-jangan Pak Rudi itu bukan sedang kecewa, tapi menyembunyikan banyak pengetahuan dan hanya sedang menciptakan kamuflase dengan kesimpulan di akhir. Sangat anomali. Nah, kira-kira Mas Andi gimana? ya bisa jadi banyak kemungkinan hal kayak gitu. Saya juga Karena banyak tadinya informasi nanggung. masih nanggung jadi ya, yo saya mau nyetakin buku ketiga loh kayak gitu. Mungkin ya gitu. Jadi Hmm. saya mikir ini saya jadi gara-gara pesan ini saya pengen baca buku yang tulisan yang pertama. Mudah-mudahan yang pertama itu lebih lebih lengkap kayak gitu. Hmm, hmm, Tapi hmm. juga saya siap kecewa jangan-jangan yang buku pertama justru malah tidak lebih baik ketimbang buku yang kedua kayak gitu. Karena tadi tidak ada data pustaka, tidak ada apa namanya. Jadi kalau ciri-ciri buku ilmiahnya udah hilang gitu. Tidak ada data pustakanya kan kayak gitu. Iya, iya, iya. Sebagai buku non-fiksi, Iya, daftar jadinya pustakanya kok udah hilang gitu. Iya, iya. Oh, Mas Andi, saya tuh tertarik banget loh sama yang tadi orang Romawi itu. Apakah beliau ini menuliskannya lebih detail? orang apa? Terkait Yang apa? melihat petir, kemudian petirnya seperti orang Romawi. Ya, Itu apa hanya yang ditulis itu, hanya detail? yang pertama lebih detail. Jadi dia akhirnya ngumpet di balik balai, kemudian ibunya nanya kenapa kamu di balik balai. Itu yang paling detail sih itu sih, ketimbang yang peristiwa 2 dan 3-nya kayak gitu. Bahkan yang peristiwa yang dia samber pas saat sepeda itu tidak jelas lagi di mana, lagi di jalan apalagi di mana kayak gitu nggak. Cuma hanya keterangan disamber aja. Dan tidak juga ada keterangan terluka dan sebagainya juga. Jadi yang lebih justru yang detail yang itu yang pas ingatan waktu kecilnya dia sama yang soal adanya awan putih yang berubah jadi warna kuning bentuk segitiga yang nabrak pohon, pohonnya kemudian setiap daunnya itu berwarna emas, kemudian mengecil-mengecil hilang ke atas terbang kayak gitu. Oh, wah.
Oke, oke. Itu dua saja sih yang menurut saya agak detail. Maksudnya waktu usia 12 tahun, kemudian tepatnya di Candi Lama Semarang, dan saya ketik di Candi Lama Semarang itu wilayah yang Semarang kan panas, tapi Iya, di Candi Lama itu agak dingin ya, kayak gitu, agak. iya. Nah, kayak gitu. Jadi ya sesuai dengan apa yang kedekatannya dia melihat Heeh. itu di tempat-tempat yang sepi, yang Candi Lama waktu itu mungkin apa namanya tempatnya sepi dan sebagainya, sehingga si UFO-nya itu bisa menampakkan diri dan bebas saja gitu kan. Makanya dia punya kesimpulan itu, mungkin punya kesimpulan itu, dia akhirnya merasa bahwa ya UFO ya setan gitu. Ini ada Mas Syafi Rahman raise hand. Ya, Silakan Mas Syafi Mas Rahman. Rahman. Ya, makasih Mas Andi. Ya. Kok saya tadi hanya setengah saja mengikutinya karena saya sebelumnya lagi sholat Isya. Cuman tadi setelah saya pikir-pikir, ini kok ceritanya agak sama dengan apa yang saya pernah tonton ya di film Close Encounter of the Third Kind. Mungkin agak berbeda, tapi sebenarnya sih sama konsepnya. Cuman yang mau saya tanyakan ini adalah apa yang dituturkan oleh siapa? Oleh Nurdin. Itu kok ada. Jadi saya masih agak very confused gitu loh. Nah, pertanyaan saya itu adalah kenapa pada waktu itu tidak lebih didik lagi apa yang dia saksikan gitu loh, Mas. Nah, karena kan banyak istilah-istilah UFO kan, tadi ada hantu itulah. Jadi agak ridiculous aku pikir, karena sebenarnya kita tahu bahwa UFO ini kan adalah makhluk ekstraterestrial yang berada yang the out there lah sana, dan itu memang butuh penelitian lebih lanjut, baik dari metafisika maupun non metafisika. Cuman gitu aja sih. Cuman saya agak ridiculous. Apakah ini buku berdasarkan based on actual event atau hanya berdasarkan pengalamannya dia? Gitu aja sih, Mas Handi. Makasih ya, Mas Reza. Sama-sama. Kalau dari yang saya baca, jadi istilah-istilah itu ia dapat dari Salatun. Jadi sebelum Salatun melakukan seminar, dia mendapatkan nomornya Salatun dari Yellow Page, dia cerita, ngobrol. Jadi dan itu dia lakukan berulang-ulang. Jadi kayak Salatun dengerin aja mungkin ya. Tapi kita bisa ngelihat bahwa Salatun tuh orang yang memang ketika ada orang ngomongin info dia sangat terbuka sekali gitu loh. Jadi ya dia masukin include dan apa namanya, dan dia juga membaca bukunya Salatun, dia mengambil kesimpulan bahwa istilah-istilah Mamang, Andaru, kemudian hantu laut dan sebagainya itu didapat dari buku dan didapat dari Salatun gitu. Tetapi kesimpulan yang dia ambil, kalau saya pikir Salatun itu dia menerima segala masukan pandangan UFO dari mana saja. Kita bisa lihat di bukunya yang UFO Masalah Dunia Kini, dia ngomongin tentang pas di luar negeri, ngomongin tentang yang di Indonesia, artinya, dan ngomongin dari yang ada istilah Kemama, berarti kan dia mengikut semuanya. Nah, si Nurdin mendapatkan kesimpulan yang saya pikir kesimpulannya itu terlalu cepat, terlalu terburu-buru, yang menyatakan bahwa karena namanya Daru itu kan orang bilang api ya, ibaratnya santet dan sebagainya, itu ilmu hitam, berarti ada kuasa setan di dalamnya, sehingga dia mengatakan bahwa ya UFO ya setan kayak gitu. Jadi kayaknya sih kesimpulan yang terburu-buru gitu kalau saya bilang. Tapi saya tidak bahwa itu salah dan sebagainya. Lagi-lagi saya netral saja gitu. Ya, siapa tahu memang setan gitu kan. Karena kan memang dalam Quran juga kan setan dengan tipu daya ya. Dan saya nggak bisa mengatakan itu tidak gitu loh. Ya, kalau kita melihat pendekatannya agama. Tetapi kalau misalnya pendekatan yang saya sukai, misalnya lebih ke science atau misalnya pendekatan ancient alien, saya menyatakan ya itu bukan setan kayak gitu. Gitu sih kalau menurut saya lebih terburu-buru gitu. Oke, nah ini saya coba lagi scrolling lagi untuk pertanyaan-pertanyaan. Tadi Mas Doni juga bertanya, apakah ada kemungkinan untuk menarik pembeli buku ya? Jadi kayak dibuat misterius, nanggung-nanggung gitu. Ya Kira-kira datang ke rumahnya ya. Karena di sini dia nyantumin alamat itu tidak lebih dari sekali, ada 3 kali kalau nggak salah saya dapat. Wah, di halaman awal-awal sama di halaman terakhir. Jadi kayak nantangin aja, kalau mau diskusi datang gitu.
Kayak gitu. Atau gini, ayo kalau mau dibahas di Beta Talk silakan gitu. Dia udah memperkirakan Beta Talks. Beta Talks baru datang di 2019. Nah, sudah diperkirakan sama beliau. Nah, ini kemudian sebentar. Nah ini menarik nih kayak Danis. Apakah anak-anak beliau masih hidup? Nah ini yang harus kita cari tahu nih. Kita bisa datengin. Nah, tapi lagi WFH ya 100%. Duh, ya pengen banget sih kalau bisa nanti ya. Regional Jabodetabek yo yang di Jakarta, yang di Bandung, yang di Depok ayo. Kapan lagi? Nah ini ada pertanyaan ini cukup panjang dari Mas Enduro Toretto. Kenapa saya menduganya sang penulis ini dipengaruhi oleh pihak lain? Ya dalam kesimpulan akhirnya, seakan plot twist dari pemahaman peminat UFO secara mainstream yang lebih ke ilmiah. Pertanyaannya, apakah mungkin kesimpulan akhir sang penulis ini dipengaruhi pihak lain agar informasi kebenarannya dikaburkan? Ya, sangat dipengaruhi. Kalau dia itu dia menuliskan di situ berdebat dengan kakaknya yang kuliah di luar negeri. Jadi mungkin pandangan orang zaman dulu, dan saya dapat dari orang tua saya itu silo banget sama orang pendidikannya lebih tinggi. Dia merasa kecil gitu loh, Bisa jadi mungkin experience itu dia juga Rudy juga sama dengan orang tua saya. Jadi melihat orang yang kuliah di luar negeri lebih pintar gitu kan. Akhirnya nggak ada kayak gitu kan. Akhirnya dia seperti itu. Kemudian juga dia hanya sama anaknya yang berdua laki-laki gitu. Jadi yang anak yang perempuan sama ibunya itu juga. Kalau yang perempuan saya nggak terlalu di sini tulisannya hanya melihat penampakan bayangan besar hitam, setelah itu nggak ada lagi, dan istrinya tuh disebut sebagai sebenarnya saya melakukan kegiatan ini bersama anak saya itu tidak terlalu disetujui oleh istri saya, sehingga saya kadang-kadang sembunyi-sembunyi kayak gitu. Jadi mungkin ya itu ada inklutan dari luar. Dan yang terakhir tadi yang tulisan Salatun tentang Mamang mendapatkan kesimpulan yang menurut saya kesimpulan tersebut yang terlalu terburu-buru, atau mungkin kesimpulannya memang yang dekat dengan apa yang dia ketahui selama ini gitu ya, orang zaman dulu ngomongin Daru, orang zaman dulu ngomongin Mamang yang lebih didekatkan dengan gaib-gaib gitu loh. Jadi wajar pada gilirannya itu ya. Dan yang terakhir tadi yang tentang roh itu ya, yang roh kemudian ternyata roh itu bukan roh tapi setan kayak gitu ya. Ya gitu, kesimpulannya terlalu terburu-buru sih kalau menurut saya. Ya sih, sampai dia nulis saya melakukan kegiatan ini tidak disetujui oleh istri gitu. Ya ini bapak-bapak mungkin bisa merasa ya. Sangat merasa dekat sekali dengan saya gitu. Misalnya saya besok tanggal 21 ya ke Jogja acara Tampang Menoreh. Ya. Saya bisa ngapain ke sono? Gitu jadi dulu juga waktu yang acara Indonesia Eco Network yang tahun 2019 juga 2018 sih 2018 ya 2019 kalau nggak salah itu juga ngapain ke sono. jadi memang pertentangan ini juga akhirnya juga ya mungkin sedikit banyak mengubah pandangan seseorang yang tadinya kagum tiba-tiba benci kayak gitu. Jadi gitu. Iya. Nah ini dari Nunico lagi, hahaha. Jadi kesimpulan akhirnya kayak orang ketakutan gitu nuansanya. Padahal beliau malah jadi sakti akibat sering ketemu UFO. Klaimnya dia itu bisa menyembuhkan kesurupan. Jadi waktu itu anaknya sempat kayak merasa kayak ketakutan terus ini. Kemudian juga dia punya intuisi yang lebih kuat kayak gitu. Dia merasa bahwa padahal dia sebenarnya nggak sengaja dia bilang misalnya kayak jangan ke sono. Nanti ada sesuatu, akhirnya istrinya nggak jadi ke sono, terus kemudian ada terjadi sesuatu kayak gitu. Jadi kayak ya itu sih kayaknya kayak cocok logi juga sih, karena saya mikirnya kayak gitu juga. Sebenarnya mungkin ya, tapi lagi-lagi ya itu saya awalnya kok kayak Gundala gitu ya. Ini Mas Danis berkomentar gagal jadi Gundala. Malah gagal ini. Gagal jadi Gundala. Dan menarik. Hey, ternyata saya googling barusan Gundala Putra Petir itu tahun 81.
Oh, ya, 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 ya. Yang Gundara yang zaman dulu yang apa? Ya, Yang profesor yang ya dulu kan, yang tuh. profesor Ah, kan sempat di remake tuh ya. Yang profesor terus kemudian ya, kamu anak saya terus jadi Gundala. itu kan Ya ketemu kakek ya kalau nggak salah ya, ya Gundala yang kakek-kakek, zaman iya dulu tuh. kakek-kakek itu ya kan, Kakek-kakek, kakeknya bilang kamu anak saya gitu. kakek-kakeknya di sini jadi orang Romawi. Tapi mungkin saya nggak pernah baca komik yang versi aslinya, mungkin saja versi aslinya mungkin yang itu orang bukan kakek tapi orang Romawi kali. Ah, Iya. oke, bisa, bisa. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Dwinanto Ariwibowo. Pertanyaan, apakah ada kisah di buku tersebut tentang intimidasi dari pihak seperti MIB, sehingga beliau mengalihkan isu ekstraterestrial ke arah demonik? Nggak ada tentang dia bawa kedatangan. Yang hanya kedatangan itu yang hanya 12 mahasiswa sama wartawan yang tertarik menuliskan Hmm. tentang Rudy M. Nurdin. Tetapi di situ juga tidak ditulis di harian mana yang ditulis sama wartawan kayak gitu. Jadi setelah dia menulis di Sinar Harapan, ibaratnya viral gitu loh. Kalau zaman sekarang tuh Oh, iya. viral, makanya dia dapat kayak semacam surat, dia tulis lagi di bukunya, kemudian dapat kunjungan dari mahasiswa. Jadi waktu itu dia dia orang yang berani gitu. Dia orang yang berani menulis tentang UFO di tahun tersebut gitu loh. Jadi makanya orang akhirnya, oh ini sama nih punya kedekatan dengan saya kayak gitu. Menarik, menarik. Ini juga apa namanya? eh, Kata Mas Enduro, kemungkinan desperate karena bertentangan dari saudara-saudaranya pendidikan yang lebih tinggi di luar negeri dan penolakan keminatannya dari pihak keluarga. Kasihan juga gitu. Ya Ya, mungkin ya. ya, mungkin nih. Tadi saya bilang. Tuh. Nah, ini berarti ini rumahnya Pak Rudi ini apakah dekat dengan rumahnya Mas Sandi? Enggak ya? Jauh ya? Tapi kalau di daerah Selipis itu sih, waktu itu saya pernah lihat Google Map ya, 45 menit dari rumah saya, jadi ya dekat aja sih. Tapi masih seperti ini ya, PPKM. Saya kemarin aja ke kampus diusir. Pak, jangan ke kampus lagi, Pak. Masih KM Oh. gitu ya udah. Nah, ini silakan jika ingin bertanya lagi, mau bertanya langsung dengan narasumber, bisa raise hand. Nanti kami beri waktu untuk open kamera atau open audio. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung maupun di kolom chat juga bisa. Seperti itu. Ya, ya. Akhirnya seperti kayak kayak viral gitu ya. Kemudian dapat surat. Ya, 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 ya. Tapi menurut saya sih kesimpulan dari Rudy M. Nurdin itu buat saya adalah bahwa kita tidak bisa menyingkirkan. Selama ini saya kontra ya, selama ini saya kontra. Tidak bisa menyingkirkan bahwa pendekatan UFO kan bisa banyak, UFO Betul, dan alien bisa banyak ya, dari masa betul. lalu, dari masa kini, dari teknologi canggih atau dari makhluk luar angkasa atau makhluk dalam negeri dalam bumi kayak gitu. Tapi ternyata ada juga yang memandang UFO itu adalah bagian dari ya setan-setan malaikat kayak gitu loh. Nah, selama Mhm. ini kan saya kontra dengan hal kayak gitu. Tapi dengan baca ini saya sedikit untuk ya udahlah kita include aja semua. Toh Salatun pun begitu gitu loh. Salatun Iya. tidak bahwa ya nggak dimusuhi orang-orang kayak gitu. Kalau saya lihat, justru malah Salatun itu sebagai teman ngobrolnya si Rudy M. Nurdin. Sayangnya kisah Rudy M. Nurdin itu, jadi di acara seminar itu dia menceritakan dan mendapatkan standing applause, sayangnya tidak ditulis. Itu yang maksudnya kalau misalnya ada tulisan Rudy M. Nurdin aja, ya di bukunya Salatun gitu, itu akan ada terjadi interaksi yang menarik gitu. Oh iya, Sayangnya nggak ada. keterangan bahwa Pak Rudi ini kemudian mendapatkan aplaus itu ditulis di mana ya? Ditulis di bukunya, Di ada. bukunya Pak Rudi sendiri. Di bukunya Bang Rudi. Jadi mendapatkan tepuk tangan. Dan satu lagi ada juga nih, saya mau munculin di PPT, tapi saya juga bingung nanti, pasti akan jadi pertanyaan. Dia bertemu dengan wanita yang pakaiannya hitam-hitam. Tetapi tidak jelas, tidak dilanjutkan, tetapi maksudnya si wanita itu dia juga menceritakan tentang kisahnya, tapi kisahnya tidak ditulis. Oh, Dan jadi itu ketemu di acara seminar itu. Jadi kayak si wanita itu kayak punya ketertarikan sama ceritanya Pak Rudy M. Nurdin, tapi tidak dijelaskan. Itu di bab-bab awal saya juga bingung, ini
kayak nanggung gitu. Jadi kayaknya beli buku kayak cuman buat kalau mau lanjut ngobrol di rumah saya kayak gitu. Iya. Sayang banget gitu, sayang banget maksudnya harusnya saya tadinya pas beli buku ini optimisme saya tinggi gitu. Bisa jadi banyak kisah-kisah yang penampakan UFO di Indonesia tapi yang jadul-jadul gitu kan. Mas Nur juga punya tuh yang waktu itu yang tentang materi yang UFO zaman dulu di Indonesia. Itu waktu itu menarik. Siapa tahu di buku ini ada yang kayak gitu-gitu, ternyata tidak lebih detail bukunya Pak Salatun gitu menurut saya ketimbang bukunya ini. Mas Handi, itu berarti kan tadi disampaikan kalau di seminarnya Pak Salatun juga itu ternyata didatangi perempuan berpakaian hitam-hitam ya. Hitam-hitam. Itu apa Mas Handi ini sempat nuliskan di PPT. Kalau sempat ya mungkin di ini aja di share screen. Tapi kalau nggak sempat mungkin bisa dibacain mungkin ya. Dibacain sebentar aja. Ya. Saya lupa halamannya berapa. Sambil nunggu silakan dibahas yang Iya. Ini soalnya kan agak nyambung nih. Habis ini Mas Dino juga akan membahas tentang Woman in Black. Jadi ini kayak kebalikannya dari Man in Black. Ini ini Women in Black. Perempuan-perempuan yang ya seperti Man in Black tapi ini perempuan. Nah ini kok agak-agak mirip dengan apa yang disampaikan dengan Mas Handi. Nah ini nunggu sambil dicariin. Ini udah. Udah ya? Ya. Oke. Saya baca pelan-pelan ya. Ya. Tetapi malam itu setelah berlangsung beberapa saat, mata saya tertumbuk pada seorang ibu yang menjadi tamu pada pertemuan ini. Pertemuan yang dimaksud adalah pertemuan seminarnya Pak Salatun. Ibu ini diam saja dan matanya seakan-akan memandang jauh ke depan tanpa memperdulikan keadaan sekelilingnya. Saya sangat tertarik dengan penampilan ibu ini, terlebih saya memperhatikan caranya dan matanya. Sepertinya dia mempunyai ilmu gaib dan kita kenal sebagai Prama. Dia memakai pakaian yang sering digunakan oleh orang India yang suka meramal, yaitu tutup kepala. Kemudian saya mendekatinya dengan maksud ingin berkenalan. Tapi saya sangat terkejut ketika berdekatan melihat di bajunya ada lencana yang berbentuk piring terbang. Saya tidak mungkin orang ini memakai lencana demikian kalau dia tidak mengetahui arti dari atau riwayat dari lencana tersebut. Jadi ada lencana piring terbang ya. Keinginan saya semakin besar untuk bertanya lebih banyak lagi. Lalu saya menegur ibu itu dan menanyakan rencana apakah yang dipakainya. Bentuk itu mirip benar dengan gambar piring terbang yang terdapat di koran-koran yang pernah saya lihat. Mulanya ibu itu ragu untuk menjawab karena pikiran saya hanya ingin tahu. Saya mendesaknya untuk menceritakan semua yang diketahuinya. Apalagi dia anggota dari perkumpulan saya kendaki. Tentu dia banyak mengetahui hal yang belum diketahui umum. Saya teringat akan terjadi kejadian Jack and Lane. Nah, Jack and Lane tadi tuh yang pasangan suami istri ya. Yang mana mereka bertemu dengan piring terbang. Tentulah mereka sangat bahagia dapat bertemu. Jadi awalnya sangat bahagia. Kemudian tentulah makhluk-makhluk aneh yang bertemu dengan makhluk-makhluk aneh yang sangat pandai, di mana mereka dapat menciptakan pesawat, alat-alat modern, pesawat dan yang mempunyai kecepatan luar biasa. Pilot-pilotnya tentulah menjadi lebih hebat daripada pilot-pilot kita karena mereka sudah menguasai pesawat yang sangat modern. Menurut saya tentulah lebih hebat dari Flash Gordon atau Star Trek atau Galactica Battlestar. Penampilan mereka tentunya rapi, sempurna, dan teliti akan hal itu harus dihadapi, dan akal mereka pun jauh lebih tinggi dari kita. Memang manusia dari bumi itu dapat menciptakan pesawat yang digunakan untuk mencapai luar angkasa. Misalnya negara Amerika telah mencapai bulan. Lama-lama manusia pun akan menandingi kepada dari makhluk-makhluk aneh ini. Saya meneruskan percakapan saya dengan ibu dengan menggunakan rencana piring terbang tadi, tapi berkata bahwa piring terbang itu benar-benar ada karena dia pernah mengalaminya dibawa oleh piring terbang tersebut. Baru pertama kali saya bertemu orang yang sungguh-sungguh percaya akan adanya piring terbang. Ibu ini berkata bahwa kejadian ini tidak dapat diceritakan dalam waktu 5-10 menit karena panjang. Mula-mula dia menganggap remeh akan kehadiran saya, tapi karena dia menganggap saya terlalu muda untuk mengetahui hal ini, saya sangat kecewa karena ibu tidak mau mengatakan hal yang sebenarnya. Tapi karena saya mendesaknya, terus ia berjanji akan memberikan ceramah tentang hal itu dan akan dimuat di majalah. Tapi tidak, setelah itu udah pindah bab. Jadi kayaknya entah halamannya disensor apa gimana, saya nggak tahu. Ngilang gitu. Terus ibunya kemana? Terus dia tinggal sama siapa? Jadi ini, ya begitu. Ya. Ini apa sih? Kalau
ini analisa sok-sokan saya aja ya. Ini kalau misalkan saya sebagai penulis melihat dari kacamatanya tulisannya Pak Rudi ini tulisan yang nggak punya plot gitu. Jadi dia kayaknya nulis tuh secara spontan apa yang ada di kepalanya atau apa yang diingatnya dia. Kan kadang tuh orang kalau mau bikin buku fiksi non fiksi itu kadang dia bikin plot nih. Intinya tuh ini mau cerita apa sebenarnya kan. Ternyata kok seperti ini kayaknya nggak diplot ya. Cuman dia memang ingin menyampaikan. Nah, ini perempuan ini kok misterius ya. Saya kok jadi ingat ini apa namanya? Oh ya sorry, berarti saya revisi, berarti bukan pakaian hitam ya. Karena saya bacanya peramal, karena dalam pikiran saya peramal itu pakaian hitam. Tapi pakaian India, sorry yang itu saya revisi ya. Jadi karena mungkin alam pikiran saya itu kalau dengar kata itu pasti langsung bilangnya itu, ternyata bukan setelah saya baca lagi. Itu salah satu ya namanya kita manusia ya kadang salah. Tapi kan kalau alam pikiran saya kalau peramal itu ya pakaian hitam kayak gitu. Tapi di situ dia tidak menjelaskan warna, hanya jenis pakaiannya. Mirip seperti pakaian peramal India. Ya karena waktu itu zaman-zaman dulu itu saya pernah kok nonton film India yang peramal-peramal India gitu. Yeah. Dan setahu saya memang pakaiannya itu bukan hitam tapi warna-warni. Ya, jadi saya revisi itu. Tapi intinya ya peramal itu mungkin karena ini ya saya alam pikiran saya memang seperti itu, selalu menyimpulkan kadang. Maaf, itu loh siapa namanya itu katanya itu kalau nggak salah ada cenayang perempuan yang dekat dengan Pak Karno. Siapa sih yang kemudian dia meninggal secara misterius? Linda ya. Siapa? Mas Nur? Kok Linda sih? Siapa sih? Saya agak lupa namanya. Bu Fatma ya, bukan. Sebentar, aduh saya kok lupa ya. Ya ada kok itu yang dia tinggal di negara mana di akhir hayatnya, kemudian dia wafatnya itu ketika dia melihat Farida ya. Bu Farida. Iya Bu Farida. Tapi nggak dijelasin ya sama Pak Rudi ini perempuan ini kayak gimana lagi gitu, enggak ya? Udah. Setelah itu saya pikir di bab selanjutnya ada lagi gitu. Ternyata nggak ada. Nggak ada sama sekali. Okay. Ya, siap. Nah, ini ada pertanyaan dari siapa itu? Sebentar. Oh, bentar. Saya cari asal suara. Udah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Hanung. Berarti beliau belum pernah dibawa atau diculik UFO. Nyaris kalau bukannya dia. Nyaris ya. Nyaris. Karena udah 20 meter. 20 meter. Ya. Apakah mimpi di bawah UFO artinya 50% memang di bawah UFO? Wah, ini maksudnya ini mungkin maksudnya mimpi kali ya, tapi enggak. Atau mungkin pengalamannya Mas Hanung sendiri mungkin ya mimpi di bawah UFO artinya. Nah, dari Syafir, enggak, sudah izin live dulu soalnya mau nonton yuk. Oke. Ini ada revisi ya tadi Pak Dwinanto, bukan Women in Black, tapi memang perempuan berpakaian seperti peramal India seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau mungkin ingin tanya langsung bisa raise hand di sini. Atau mungkin tanyanya lewat kolom chat. Iya ya, ceritanya itu kayak nanggung gitu. Nanggungnya sih nanggung gimana ya? Iya, mau cerita terus kemudian kayak ceritanya tuh ghosting gitu, menghilang terus ganti lagi. Dan di buku ini terakhir terakhir siapa Rudi M. Nurdin itu nulis itu di 4 Agustus 1979 di hari yang sama Sinar Harapan, judulnya sudah berubah. Kalau di awal-awal kan judulnya yang penampakan saya melihat UFO di Sleepy 2 kali. Terus kemudian dia juga nulis tentang jangan dekat kalau ada feeling terbang. Tapi kenapa jangan dekat? Karena ini menurut keterangannya Salatun bahwa mereka ada radiasi, artinya itu edukasi ya, menarik ya. Maksudnya masih normal pemikirannya dia di 3 Juli. Yang pertama itu di tanggal 27 Mei ya tadi ya ketika dia psych. Kemudian udah mulai berubah nih ketika dia 12 Juli dia udah mulai berubah. Dia udah mulai
wawancara dengan Marsikal Muda Purnawirawan TNI AU Salatun, jangan meremehkan laporan piring terbang. Dan dia udah mulai tuh nyebut-nyebut tentang Kemamang, Daru dan sebagainya yang berdasarkan tadi yang masukan dari Salatun. Dan yang terakhir yang 4 Agustus itu udah dia sudah berubah. Jadi ada 4 tulisan yang dia tulis. Jadi kayak perjalanan dia dari awal yang sangat kagum kemudian membenci, terakhir adalah ufologi sampai dengan saitonologi. Scientology. Oke. Jadi jadi kita menarik gitu kalau awalnya gitu. Jadi sebuah kesimpulan yang kalau pas baca dan pernah ini nih orang kok beda gitu. Langsung itu ya, Langsung semacam berubah kayak gitu. berubah benar. Inilah tipu daya setan. Langsung gitu tulisannya ya. Iya. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, langsung tulis di kolom chat atau raise hand ya, supaya nanti bisa saya nyalakan audionya. Ini kalau dari Mbak Stefani berkomentar bipolar, mungkin Pak Rudinya ini bipolar atau bagaimana gitu. Terus sambil saya scrolling ke atas. Mungkin semacam mendapat pencerahan, kata Mas Doni. Ya mungkin saja. Semua itu yang pasti di tulisan apa di tulisan terakhir tentang dia di Google itu dia sebagai penginjil berarti ya. Apa sih istilahnya kalau di Islam kan ustadz gitu ya. Oh Kalau iya. kan itu penginjil ya namanya ya. Saya kurang tahu. Iya, mungkin saya juga kurang tahu. Ya jadi mungkin akhirnya gara-gara peristiwa itu dia mungkin jadi lebih dekat dengan Tuhannya kayak gitu dan apa namanya mengamalkan ajaran-ajaran Tuhannya kayak gitu kalau saya dapat sih kayak gitu. Jadi efek-efek bagusnya gitu. Tapi kalau saya baca hari ini ya saya ketawa kayak gitu. Tapi ya apa namanya ya tapi itu kan masing-masing orang ya. Saya sendiri tidak mempermasalahkan apalagi kan ngerinya apa yang saya ngomongin itu nyangkut-nyangkut sara makanya saya menghindari hal-hal yang gitu saya omongin kayak gitu. Dan tidak ada di buku soalnya juga. Jadi saya mau lebih ya udah yang ada di buku gitu. Berarti ini total nulis 2 ya, beliaunya ya? Ya, kayaknya 2. Di luar itu saya ketik lagi di Google, nggak ada, hanya 2 itu saja. Oke. Seperti Salatun, jadinya kan menulis 2 buku, setelah itu Hilang. 2 buku yang bikin berkesan. 2 buku yang penuh dengan tanda tanya kalau jadi penasaran yang buku pertamanya jadi Oh, berarti ini yang kedua ya, Mas ya? ini yang kedua. Oh, iya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin Mas Handi ingin menyampaikan. Oh, sebentar, ada di kolom chat. Oh, ini dari Mas Gatot. Mungkin karena Pak Rudi adalah pemuka agama, beda mungkin kalau beliau saintis. Lah. Ya, mungkin ya. Nah, mungkin. Mungkin. Tapi di halaman terakhirnya tadi ngomongin Pancasila. Berarti memang ada pergolakan pikiran dan hati dari Pak Rudi mungkin seperti itu. Ya, mungkin sih itu. Ya. Tapi kita lagi-lagi saya sih menerima. Maksudnya ya pandangan orang berbeda-beda. Ya. Ya itu ya makanya saya senang di Beta UFO itu juga karena open minded ya. Open minded di sini bukan istilah yang dipakai anak-anak milenial sekarang ya. Open minded jadinya jadi hal yang jelek gitu. Tapi open minded itu adalah mampu menerima pandangan orang lain gitu loh. Yeah. Tanpa kita memusuhi atau tanpa kita berseteru. Jadi ya kita bisa saling paham satu sama lain kayak gitu. Oke, jika nggak ada pertanyaan lain, mungkin... Oh ini, Mas Danis komen, buku itu menarik, bikin penasaran, tapi menurut saya pribadi memang jadi tidak menarik di ujungnya. Tapi menjadi menarik dalam tanda kutip kembali karena cara pandang orang memang bermacam-macam. Nah, itu. Nah, Mas Handi, kira-kira ada kesimpulan apa sebagai penutup di acara kita malam ini? Ya, tadi kesimpulannya kalau saya sih lagi-lagi memandang ufologi itu kita bisa menerima dari sudut pandang manapun. Yang dari senang dari teknologinya, misalnya teknologi percaya bahwa itu adalah teknologi militer, atau misalnya ufologi ya UFO itu dari misalnya Zeta dari rasi bintang Zeta Restrian misalnya ya, atau dari berarti dari luar angkasa ya kayak gitu, atau misalnya ada yang ternyata UFO itu adalah makhluk dari masa depan
atau misalnya makhluk yang memang berada di rongga bumi dan sebagainya. Artinya kita tidak bisa menyingkirkan pada gilirannya. Nah, itu yang membuat mungkin ufologi itu yang menarik karena bisa dibahas di berbagai pandangan. Kayak gitu. Itu sih yang menurut saya akhirnya itu yang jadi menarik. Jadi bukunya Rudy M. Nurdin walaupun kena tanggung, tapi cukup menarik untuk bisa untuk pemula bagi orang yang memang seperti saya yang awalnya tidak terlalu suka dengan pendekatan ufologi dengan unsur-unsur agama di dalamnya kayak gitu. Tapi dengan buku ini saya sedikit menerima kayak gitu. Saya sendiri ya, tapi ya silakan yang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih atas penyampaiannya hari ini Mas Handi. Nah, setelah materi utama ini selesai, biasanya kita ada ya mungkin jam bebas 1 atau 2 jam gitu. Nah, tapi sebelum ini berakhir, kita mungkin bisa open cam ya untuk berfoto bersama di acara malam ini. Wah, itu Mas Ferry berfoto dengan alien. Oke. Ini ada 2, jadi saya akan nanti ambil fotonya 2 kali. Yang pertama, nah ini yang kedua kalinya. Yang kedua, silakan 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan saya berbincang sejam tadi lebih. Makasih, saya awalnya deg-degan tapi alhamdulillah udah clear ya. Tanpa ada masalah. Udah clear ya. Saya biasanya di depan mahasiswa tidak tegang, kok di depan para komunitas Beta UFO malah saya tegang jadi. Oke, mungkin janji saya selanjutnya itu mungkin nanti kita banyak bahas buku-buku tapi ya yang bahasa Indonesia ya kayak gitu. Ya, betul. Masih ada 4 buku lagi belum saya bahas. Oh, mantap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.